host, gimana kalau 1 lawan 1 gimana host? Terserah Bang Juma, saya Banyak ngikutin. pendeta sekarang, sabar. Banyak pendeta sekarang yang lagi viral di TikTok yang berterima kasih kepada Indonesia karena di Indonesia mayoritas Islam. Mereka para pendeta yang khawatir ini Gimana host? tidak Bisa mau nggak dan 1 lawan 1 atau takut atau gemetaran? sabar sekali mereka ketika mengatakan bahwa umat Islam itu alhamdulillah, puji Tuhan, bisa mayoritas di negara ini. Karena kalau Islam minoritas, Kristen yang mayoritas, bisa jadi Bible juga di Indonesia ada yang melegalkan nikah sejenis. Karena terjadi di negara-negara luar. Jadi itu patokannya gimana? Itu keadaan. Pak, masa patokannya Itu keadaan yang orang? tidak Gimana bisa. kamu itu? Udah berapa lama Bukan, kamu diskusi, itu bukan Kok patokan pendapat orang yang orang, jadi patokan? itu keadaan, itu bukan pendapat, kita Bung. bahas orang apa Itu bahas bukan Bible? pendapat. Orang-orang Enggak, kita bahas Kristiani pendapat yang mau orang, nikah apa? sejenis Dari tadi dia itu ngomong lari kamu ke diam, luar kan? negeri. Di negeri mana? Dari Di tadi dia negeri nggak di mau mana diam. mereka bisa mendapatkan payung Kipli, hukum. orang-orang dari Timur Tengah itu juga lari ke sana loh, biar kamu tahu. Lari mereka tunggang Nah, lantung itu dari Timur Tengah dia. yang katanya Itu menjunjung kan tinggi Islam kan itu sudah lari. kubilang, Bung. Kenapa dia lari ke sana? Karena di sana dilegalkan. Bukan karena di negaranya perang. Gimana kamu itu? Oh, kita Kamu tidak tahu bahas kemarin itu, waktu Taliban Edis. berkuasa di Pakistan, berbondong-bondong orang lari. Edis. Udah Kebiasaanmu lama kamu masih gak ketemu kayak sama saya, dulu. Kipli. Masih aja kamu gini. Kamu masih kayak Diskusimu masih pembantu. pendapat orang. Tipikalmu, Gimana? tipemu masih kayak babu kau. Orang Udah lagi bahas lama tentang kamu saya LGBT. tinggal. Saya nggak ngomong Kenapa sama larinya kamu. ke Pikir saya peperangan? kamu ada perubahan. Orang Udah 1 tahun kamu loh yang saya tidak tinggal. berubah. Ini kita sedang bahas LGBT, kamu larinya ke peperangan. Kan koplak. Jancu. Orang bahas apa, kamu lari Gimana host? kemana? Bisa nggak 1 lawan Gimana 1 host? atau hostnya Gimana takut? host? Gimana host? Nah sekarang kamu coba narasikan tentang LGBT terkait dengan ini semua keadaan. Baik, Silakan. saya tanggapi ya. Jangan Ngomong kau tentang- tanggapi, kau jabarkan kebenaran versi kau. Ini bisa ngomong nggak saya ini? Gimana? Silakan. Tadi kau ngomong ngoceh panjang lebar. Silahkan, tidak usah kau Giliran nangis, saya ngomong, bencong. Apakah setakut itukah kamu? Kamu kalau saya aja ngomong? itu terpapar LGBT. Enggak, Wah, setakut sampai inikah sekarang belum kalian kalau nikah. saya ngomong coba? Usiamu Setakut berapa? ini. Kenapa kau belum nikah, Edis? Coba, Usiamu setakut berapa? inikah Kamu kalau kenapa kalian nggak ngobrol? nikah? Ah, Enggak, saya tanya, setakut kenapa inikah kamu kalau nggak saya nikah? mengeluarkan suara coba? Laki-laki normal kalau sudah kayak kau itu hampir 50 belum nikah itu tanda tanya. Waduh. Ngeri bener Dasar kalau saya LGBT. ngomong ngeri. Udah, Ngeri kau ngomong kalau saya sekarang. ngomong, memang. Jangan ngomong Ngeri itu. kalau saya ngomong. Ganti aja kata-katanya. Misalnya tadi saya bilangnya lagi butuh, biar roomnya Lagi tidak disensor rungkat. Ganti Lagi aja lagi butuh. Saya Kayak bilang Edis ya. lagi butuh, Nih. adanya bol Saya jadi bilang. tusbol. Waduh. Belum Ini nikah bisa ya? ngomong nggak host? Gimana Belum nikah host? ya? Iya, Belum nikah ya? Usia Bisa 50 ngomong ya? nggak, Belum. Umurnya sudah hampir 50 itu, kasihan. belum nikah. Gini aja, Kasihan, Jubir Iman, kasihan. yang Kristen nggak usah kesini ya. Kalau kita nggak usah dikasih ngomong, jangan pernah sekali-kali ke room Muslim kalau nggak dikasih ngomong. Udah, kamu jawab dulu Karena kenapa mereka kamu cuma belum ngomong terus, nikah. kita nggak dikasih ngomong. Dan Gimana? kenapa Mau dikasih suaramu ngomong gemulai nggak kayak saya? gini? Nggak, saya dikasih ngomong nggak? Iya, iya. Iya, jawab kenapa kamu belum nikah dan kenapa suaramu gemulai. Jawab. Ya, jadi sudah kau ini. ngomong tentang pernikahan sejenis ya. Kelakuan orang itu tidak bisa dijadikan patokan. Dis, Mau sedikit ada aja orang- Dis. Maaf Oh, sedikit gimana aja nih? buat Wah, Jubir. gua pergi Sedikit aja. sedikit. Gua Gua belum pergi ya. ngalamin Jubir. Oke, permisi. Jubir Iman. Mending kamu Jubir, keluar. sedikit. Yang Kristen nggak usah ada yang masuk sini. Nggak usah. Sedikit Ayo, Dis, kita ya keluar pelit aja, kita banget keluar. gue ngomong sedikit kan lu berdua nih. Gue cuma mau nyalamin Jubir Iman. Jubir, Jubir. Malu dia. Jubir. Umur sudah 49 belum nikah. Jubir. Ya, Enggak nyaut. Ini Jubir kebetulan di biasanya rumah- dia akrab loh. Halo Pak Unggul, apa kabarmu hari ini? Sekarang kau tidak bersuara. Jubir. Tahuan lu Jubir. kan. Assalamualaikum Mau datang besok. warahmatullahi wabarakatuh. Aku panggil kok nggak jawab. Jubir.
Jubir dia maunya sama saya. Ada apa ya mau saya Maunya ngomong sama saya aja. ngomongnya dia. Jubir, Jubir. Mas Unggul ya aku ngomong aja orang. Tahu Oke, kalau, Mas. ngomong aja ya. Aku cuma mau ngomong pendek Kak. Jubir, buajingan kau. Lanjut host. Ya silakan Bang Jubir, selamat siang. Dia kalau mau sama host dia maunya dia ngobrol. Waduh, dari tadi sebenarnya saya mau ngomong cuman karena terlalu rame ya saya bersikap. Iya, silakan Bang Jubir, silakan. Terlalu pelan cuma, ntar kemana? Malah turun sendiri. Pak Wiro bilang gimana sih tips-tipsnya kalau seandainya itu nanti sampai ke Indonesia begitu. Ya kalau saya sih sebagai Kristen ya akan maju di garda terdepan Pak untuk menolak itu Pak. Itu Mantap. dari saya Pak. Selamat siang Bang Billy. Bang Billy, ya? Belum ngomong udah turun. Minta naik, turun. Ya lanjut Bang Jubir. Ya sementara itu aja dari saya Pak. Oke. Kemana tadi Bang itu? Turun sendiri ya. Yang Bang Edis turun sendiri tadi aku turun. Bang Jubir jawabnya sopan nih, kita segan. Lanjut Bang Jubir. Mau dialog apa nih Bang Jubir nih? Ini mungkin dari Pak Unggul, dari Pak Unggul dulu atau Pak ini mungkin Gerunda mungkin silakan. Saya mungkin hanya menanggapi aja nanti. Silakan Iya. Gerunda. Jadi kita tahu di dalam Bible itu ada larangan homoseksual. Di Al-Quran juga ada larangan homoseksual. Al-Quran, Bible sama-sama melarang. Aduh kena repot Bang Juma, keluar TikTok dulu masuk lagi. Kena repot. Bang Juma kena repot. Keluar dulu. Ya udah tuh Bang Zubir. Mumpung Bang Zuma belum masuk silakan bicara. Kalau santun kita santun kok. Lanjut Bang Zubir. Baik saudara. Berarti Jadi, nih ya, saya aku setuju. sedikit ya, Oke. boleh aku sedikit. Berarti gini ya, teman-teman Kristen ya, pendeta di luar negeri itu yang melegalkan pernikahan sesama ya. Berarti dia tidak paham Biblenya apa, dia mengingkari ya. Kalau di Bible dilarang, tapi dia menyalahi gitu loh. Lu gimana itu, silakan. Baik, terima kasih Bunda Rama. Ya, sesuai dengan Matius 19 ayat 5 ya. Itu jelas sekali kalau di dalam ajaran Kristen itu kan dan ia berfirman, karena itu laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya, dan keduanya itu akan menjadi satu tubuh. Jadi di sini kan terlihat bahwa memang Tuhan itu menginginkan kita tuh ya menikah dengan lawan jenis, bukan dengan sesama jenis. Mengenai kasus yang di Eropa atau di luar negeri, itu kalau menurut pandangan saya ya Bunda ya itu oknum. Dan sampai sejauh ini bahkan juga sudah diakui juga sama Ustadz Najwa. Beberapa waktu lalu saya sempat diskusi sama beliau bahwa beliau juga belum pernah menemukan ada dalil apa gitu dari kitab suci Alkitab yang menjadi dasar kenapa pendeta-pendeta di Eropa itu melakukan atau melangsungkan pernikahan LGBT. Ini nggak usah sebutin ya, pelangi gitu. Sampai sejauh ini bahkan Pak Ustadz Najwa pun sudah mengakui bahwa dia pun belum mendapatkan gitu keterangan kenapa atau dasar ayat yang dipakai dari dalam Alkitab itu sehingga para pendeta di sana itu menyelenggarakan pernikahan seperti itu. Itu dulu Bunda. Ya mau Bunda Nah, kalau, apa? Oh ya udah lanjut Bunda, sorry lanjut. Sedikit setengah menit. Kalau larangan itu atau aturan itu di apa itu di perjanjian lama.
Kalau perjanjian baru nggak ada ininya mungkin ya, karena kalau kita lihat ya saudara-saudara Kristen itu kurang taat terhadap apa yang ada di aturan perjanjian lama ya, lebih kepada perjanjian baru. Apa itu yang melandasi sehingga pendeta atau paus ya di luar negeri itu banyak loh negara-negara besar yang melegalkan gitu loh. Kalau kita baca ini ya, kalau lihat di media ya, silakan. Apa itu karena aturannya nggak ada di perjanjian baru, hanya adanya di perjanjian lama sehingga jadi dilegalkan gitu bang. Silakan. Silakan lanjut Gurunda. Kalau sebelum Gurunda baik, boleh saya sedikit habis Bang Jubir, silakan Bang Jubir. Ya, berbicara soal melegalkan itu sebenarnya bukan keputusan daripada para pendeta, tetapi itu adalah keputusan dari pemerintah setempat. Jadi misalkan negara tersebut melegalkan, ya itu memang karena keputusan dari pemerintah setempat gitu. Jadi dari dalam khususnya dari dalam agama memang tidak ada. Maka dari itu sampai sekarang bahkan sudah diakui juga oleh Pak Ustadz Natswa juga kemarin saya diskusi, boleh ditanyakan sama beliau, bahwa kami belum mendapatkan sumber yang jelas begitu. Artinya pengakuan secara langsung dari para pendeta itu apa sih dasarnya sehingga mereka tuh melakukan atau menyelenggarakan pernikahan sama itu, kira-kira begitu. Jadi untuk gambar atau video-video singkat begitu. Tetapi prosesi pernikahan itu kita nggak tahu sampai sedetail-detailnya. Jadi di situ tidak ada kejelasan dasaria dalil yang dipakai gitu. Ya, silakan Pak Unggul. Oke, thank you. Sebelum Gurunda Zuma ya. Oh ya, siap. Sedikit. Lanjut. Mohon maaf sedikit sekali gini. Kalau aku baca di media ya, itu karena mereka tidak mau melanggar hak asasi manusia gitu loh, hak asasi manusia, hak asasi individu. Nah, berarti terlepas dari itu nggak apa-apa ya dia melanggar keimanannya gitu ya bang ya. Oke lanjut Gurunda, lanjut yang lain. Mau dibantah dulu apa boleh saya Bang Jubir? Ya saya aja ya. Jadi Silakan Pak Unggul, langsung aja Pak Unggul. Baik, thank you. Saya lagi agak sibuk sedikit ini. Silakan. Siap. Saya coba untuk adil ya. Tadi saya setuju dan kita semua sepakat bahwasanya di dalam Bible, di dalam Al-Quran itu jelas ya, tidak menyetujui atau merestui tentang lagi butuh ini. Tetapi ada juga Queen James Version, dan saya lihat mata kepala sendiri buku koleksi dari Ustadz Donditan. Nah itu memang dikhususkan. Kemudian 3 tahun yang lalu saya tuh ke Jerman atas undangan teman ya, bukan biaya sendiri. Alhamdulillah diundang. Teman saya ini salah satu pengurus gereja, menceritakan keprihatinannya karena makin banyaknya orang meninggalkan gereja dan Bible, terpecah menjadi 3 jalur, ateis, agnostik, dan beberapa ada yang menjadi mualaf ketika mereka mempelajari Islam. Karena kurangnya jemaat sehingga dibuatlah seperti macam diskotik, dalam arti peribadatannya dengan seperti semacam di diskotik ya, untuk menarik jemaat kembali mengisi gereja-gereja. Kemudian parahnya lagi ketika kekuatan di luar, dalam hal ini undang-undang melegalkan, gereja sudah tidak punya kekuatan melawan. Beda kalau kasusnya di Indonesia nih, misalnya di undang-undangnya dibolehkan, lalu pasti umat Islam yang mayoritas akan menentang habis-habisan gitu, dan dibantu tentunya dengan Kristen, Hindu, dan Buddha ya. Tapi ini saya bicara tentang yang di luar negeri, karena faktanya kan pernikahannya di luar negeri. Itu bukan oknum Bang Jubir, karena yang menikah pendeta resmi dengan pendeta resmi, terong lawan terong, yang satunya donat lawan donat nih, pendeta wanita dengan pendeta wanita. Kenapa bukan oknum? Karena mereka resmi sebagai pendeta dan diberkati di gereja. Nah, teman saya yang pengurus gereja ini di Jerman 3 tahun yang lalu menyatakan keprihatinannya ketika ada statement dari Vatikan bahwa mereka juga anak-anak Tuhan.
Nah itu udah kode tuh, udah kode pembolehan, udah dikasih kode-kode. Saya bilang kenapa sampai pimpinan tertinggi berkata seperti itu? Karena besarnya sorotan media tentang korupsi keuangan yang ada di Vatikan. Saya rasa gitu. Mohon maaf kalau kata-kata saya nggak berkenan atau salah, silakan dikoreksi. Lanjut, Gurunda Zuma, standby. Thank you. Thank you. Yuk Gurunda. Abang. Iya, baik. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu kan sudah sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkategorikan orang-orang seperti ini adalah pembuat kezaliman. Bagaimana kampung mereka kemudian dikasih hukuman oleh Allah karena mereka dianggap sebagai pembuat kerusakan di atas muka bumi. Qala rabbin zurni alal qaumil mufsidin. Jadi mereka ini adalah pembuat kerusakan karena mereka termasuk orang yang zalim. Termasuk orang yang zalim, sementara Allah mengancam orang-orang yang zalim itu nanti letaknya di neraka jahanam. Dalam surah As-Saffat ayat 22 sampai ayat 23. Itu boleh dicek. Jadi pelaku yang seperti ini ancamannya neraka. Di dunia sudah diancam, kemudian di neraka sudah dikaplingkan tempatnya. Nah, lalu kemudian seperti yang saya uraikan di awal, teman-teman kita pun baca di dalam Bibelnya mereka itu ada. Larangannya ada. Tetapi kemudian yang menjadi permasalahan ini adalah ketika mereka salah mentafsirkan pernyataan Paulus yang mengatakan bahwa jadilah teladanku. Kamu harus mengikuti aku sebagaimana aku juga mengikuti Yesus. Mereka salah mentafsirkan kalimat itu. Ketika kemudian Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku. Tidak ada yang haram dan aku tidak mau diperhamba oleh sesuatu apapun. Nah ini kemungkinan besar yang disalah tafsirkan sehingga muncul apa yang saya katakan tadi, bahwasanya di tengah-tengah mereka itu muncul Bible yang melegalkan sebagai alat pengukur daripada kelakuan. Itu yang pertama. Kedua, seperti yang disampaikan oleh pengalaman Akhi Unggul barusan, saya juga punya teman di Departemen Agama ya. Sekarang kalau nggak salah dia ditugas di salah satu kabupaten ya. Kami akrab, beliau juga dari Kristen, dia kerja di Depak, PNS. Ucapan yang sama juga terlontar. Dia katakan kemungkinan, tapi ini kemungkinan. Tapi mendekati kebenaran. Kemungkinan oleh karena jemaah-jemaah yang tadinya membludak itu saban hari semakin berkurang. Dan mereka mencoba beberapa trik untuk kembali menggait mereka tapi nggak berhasil. Sehingga mereka mendekati komunitas yang tersisi tetapi komunitasnya besar. Apa itu kaum yang tadi yang saya maksudkan? Yang apa tadi itu istilahnya tuh? Yang LG itu. Nah, dan ternyata itu berhasil membuahkan hasil sehingga beberapa negara kemudian memandang perlu untuk melegalkan dan menjadikan itu sebagai satu alat untuk mengembalikan daripada orang-orang yang meninggalkan rumah ibadah. Nah inilah yang terjadi sehingga negara sekuler sekelas Amerika pun melegalkan itu. Didukung oleh sebuah buku yang mereka anggap sebagai firman Tuhan. Nah kondisi ini kita tidak bisa tutup mata. Di Islam belum ada kitab, belum ada terjemahan Al-Quran yang diedit untuk bisa melegalkan itu. Dan belum ada masjid resmi yang menjadi sebagai penaung daripada orang-orang yang mau melegalkan untuk menjadi satu rumah tangga sesama mereka. Karena itulah kemudian ketika kita berbicara sebagai anak bangsa, maka tugas kita kemudian untuk menjaga negara ini untuk jangan sampai kemudian hal itu bisa menjadi satu yang menjadi hal yang dilegalkan di negara ini. Maka saya sangat terkesima oleh pendapat seorang pendeta yang ada di TikTok yang mengatakan bahwasanya saya sangat bersyukur Indonesia mayoritas Islam.
Karena saya sudah sampai ke Australia, sudah sampai ke Amerika, dengan mata kepala saya sendiri melihat bahwa hampir di semua pintu-pintu gereja yang saya datangi itu ada bendera pelangi. Artinya kode kepada orang yang mau menikah sejenis bahwa rumah ini boleh Anda nikah. Gitu. Itu menurut pengakuan dan lagi viral di TikTok. Nah, kembali kepada permasalahan tadi yang saya bawa. Kenapa bisa anak-anak Tuhan seperti ini? Bukankah Roh Kudus itu menyertai setiap orang Kristen? Atau jangan-jangan yang mereka anggap Roh Kudus selama ini itu bukan Roh Kudus? Karena kata Roh Kudus juga ngambilnya dari Quran. Roh apa sebenarnya yang ada pada diri mereka? Nah, itu yang menjadi acuan kita kemudian. Sampai tidak mungkin seorang pendeta menyatakan lebih baik kita minoritas selamanya di Indonesia ini daripada kita mayoritas. Karena setiap kita mayoritas, kita bisa lihat setiap kantong-kantong Kristen di negara ini bagaimana tingkah laku mereka. Ini pernyataan seorang pendeta, bukan seorang Zuma. Saya hanya melanjutkan saja. Artinya bahwa PR kita sebagai anak bangsa kemudian adalah bagaimana bisa kemudian pintu-pintu yang kemungkinan bisa terbuka untuk mereka kaum ini itu ditutup dengan rapi. Baik itu dari Kristennya, baik itu dari Islamnya, Hindu, Buddha, kita harus bersatu untuk itu. Karena di Bible kita lihat betapa bencana yang didatangkan oleh Allah kepada kaum Lot. Begitu juga di Al-Quran. Dan tentu kita tidak mau hal ini terjadi di negara kita. Saya kira begitu dari saya, silakan yang lain. Dikit dong. Boleh ya? Assalamualaikum Bang Hendy. Waalaikumsalam. Boleh dikit ya? Silakan Abang. Ya. Boleh, banyak pun. Ya. Saya setuju dengan Bang Juma, Ustadz Unggul, Bu Rahmat semuanya ya, bahwa jangan sampai peristiwa Sodom Gomoro menimpa negeri kita. Ini harus kita tangkal jauh-jauh hari sebelumnya. Alhamdulillah dengan mayoritas Islam di Indonesia, ajang berkumandang tidak pernah berhenti menangkis semua hal-hal yang bisa merusak bangsa ini gitu. Indonesia kita harus cintai dengan Islam. Indonesia kita harus bangun dengan Islam, bukan dengan yang lain. Sudah bukan satu pendeta aja Bang Juma yang mengucapkan itu. Bahkan pernah ada dulu yang mengatakan bahwa tahun 2040 itu akan punah. Akan punah begitu. Cenderung memang sudah banyak yang dijual sih. Alhamdulillah yang punya gereja yang dijual, mereka bersyukur, berterima kasih kalau dijadikan masjid daripada dijadikan tempat-tempat yang negatif. Itu sudah fakta yang terjadi. Ya, saya sebutkan saja nama pendeta itu yang Bang Juma maksud adalah Mel Atok yang tinggal di Sulawesi Tengah. Bahwa kalau Kristen mayoritas itu bisa terjadi beberapa hal kriterianya, mungkin kita sebut satu persatu. Yang kita bahas pada siang hari ini adalah itu tadi, nikahan sesama kan begitu. Gitu. Ya, kedua adalah peredaran alkohol juga semakin bertambah kan begitu. Kriminal juga semakin bertambah menurut beliau ya. Yang paling berbahaya yang beginian nih, kalau masuk ke republik ini sudah menancapkan bendera, wah ini berbahaya bangsa ini. Bisa Sodom Gomoro terjadi begitu. Untuk itu ya mari kita tangkal semua. Saya rasa juga teman-teman Kristen itu mulai membangun suatu komunitas untuk menangkal ini begitu. Jangan sampai hal ini masuk merusak segalanya, sendi-sendi terutama anak-anak muda kita gitu. Ini kalau dibiarkan, waduh bisa menjadi apa? Trending topik, bisa menjadi hal biasa begitu. Alhamdulillah ada Majelis Ulama Indonesia, ada kita semua menangkal ini. Mulai dari keluarga dong ya, mulai dari keluarga. Didik keluarga Anda jangan sampai terperosok ke sana. Hilangkanlah kehidupan barat masuk ke negara kita. Sebenarnya yang harus bertanggung jawab ini ya pemeluk agama itu gitu loh. Tapi demi kemanusiaan kita harus terpaksa turun tangan. Demi kemanusiaan, karena memang kami juga di samping demi kemanusiaan, agama kami memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar.
Jadi untuk itu maaf teman-temanku Kristen kalau kita ikut serta dalam hal ini menjaga republik ini, menjaga keutuhan kita semua demi kemanusiaan. Kalau ini menjalar ke semuanya, habis kita. Maukah Anda COVID-19 datang yang lebih dahsyat lagi? Ini lebih dahsyat lagi daripada COVID-19 kalau ini terjadi di republik ini. Saya akan sambung lagi nanti. Semoga kedepannya lebih baik. Terima kasih moderator, lanjut. Bunda, tadi tegur yang baru masuk Bunda yang sebelah Bunda itu Bun. Selamat siang Bang Jimmy. Selamat siang Bang Hipo, Assalamualaikum. Silakan. Selamat siang itu. Kristen ya? Oh Kristen ya, selamat siang, selamat bergabung. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, saya ingin menanggapi dulu mengenai pernyataan saudara tadi yang terakhir itu sebelum Gurunda, yaitu mungkin misinformasi atau mungkin nggak tahu mengenai pendeta yang tadi disebutkan itu. Dia bukan berasal dari Sulawesi, tapi itu berasal dari NTT. Dia dari suku Rote, Kabupaten Rotendao. Tapi dia stay dia stay di Sulteng bro kalau oh enggak dia stay di Kupang di. Oke, thank you. Sorry, lanjut. Apa bro, itu biasa lah, miskomunikasi kan nggak masalah lah. And then mengenai apa tadi itu saya setuju sekali mengenai penanganan demi apa namanya, demi kemanusiaan kita harus demi kemanusiaan kita harus bergandengan tangan untuk menolak itu. Saya sangat setuju sekali. Saya juga tidak setuju, saya sebagai Kristen akan berada di garda terdepan untuk menolak itu. Tetapi berbicara mengenai pernyataan Mila Atop yang lagi trending topik, di mana dengan kecil hati saya harus mengatakan bahwa itu tidak bisa dijadikan parameter. Jujur saya orang timur juga. Saya ini orang timur. Jadi saya paham betul tata cara dan kultur budaya dan cara berbicara orang timur. Apalagi khususnya saya dengan Pak Mel Atok ini berasal dari kultur budaya yang sama. Kita tuh ada yang namanya tuh gaya bahasa atau sering membicarakan satu tuh selalu dilebih-lebihkan begitu untuk mempengaruhi audiens. Mungkin dia punya misi supaya anak-anak muda pada tempat itu tuh jangan sampai terjala atau jangan sampai terpapar gitu. Jadi itu kita ada budaya-budaya seperti itu. Sengaja melebih-lebihkan sesuatu hal yang sebenarnya ya enggak, nilai presentasinya hanya 1-2%, tapi dibikin bombastis supaya kita ini sebenarnya ingin mengcover atau menjaga anak-anak muda kita tuh supaya jangan terpapar. Ini loh bahayanya. Begitupun ketika kita mengatakan bahwa narkoba itu begini. Kadang ada hal-hal yang kita sampaikan itu lebih daripada itu. Untuk apa? Supaya ya itu tadi tujuan utama kita ya mengcover anak-anak kita itu supaya jangan sampai terpapar. Nah itulah gaya bahasa seperti itu. Jadi saya sih nggak terlalu menjadikan itu patokan. Tapi terlepas daripada itu saya juga sependapat dengan Mel Atok bahwa lebih enak jadi minoritas daripada mayoritas. Kira-kira begitu. Silakan yang lain mau tanggapi. Bang Jimmy silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya sedikit ya, belum ditanggapi yang lain. Itu artinya gini ya, kalau dilihat dari segi ketaatan Islam, Masya Allah ya, jauh lebih taat betul dengan apa yang ada di kitab sucinya. Nah kalau kita lihat ini sekelas pendeta loh. Kalau kita lihat aku ada gambar sih, cuman nggak bisa open kamera di sini ya. Itu sekelas pendeta loh menikah sesama ini ya, sama jenis. Nah itulah bedanya kita Bang ya. Kami itu mendengar dan kami taat. Nah kalau kekristenan ya apa ya kalau dibilang ya, udah jelas-jelas ada di dalam Biblenya tertera larangan kabur jubir, tapi tetap dilanggar gitu loh. Silakan yang lain. Bang Jimmy. Ya, jadi gini saudara-saudara, sekali lagi saya katakan bahwa data Bible dan juga Al-Quran itu jelas, tidak abu-abu. Dua kitab ini melarang ya LGBT. Jadi dua-duanya melarang. Tapi kemudian Al-Quran konsisten
Hanya saja mungkin karena Bible itu terjemah sehingga kecolongan untuk kemudian diterbitkan versi terjemahan lain yang mana ada pemotongan kalimat-kalimat dalam satu data sehingga yang tadinya larangan menjadi seakan-akan melegalkan itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kitab yang muncul di tengah-tengah Kristen itu hanya kitab terjemahan dan tidak ada disiplin ilmu yang kemudian mengikat terjemahan ini untuk supaya diimani secara menyeluruh terhadap jemaat layaknya umat Islam, ya kan? Ketika ada tafsir berbicara mengenai hal yang terkait dengan muamalah, maka itu menjadi panduan seluruh umat Islam. Nah, contoh misalnya di dalam 2 Korintus 11 nomor 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi ini laki-laki dijadikan sebagai perawan suci untuk Kristus. Kalau orang yang memang sudah terlahir dalam keadaan kodratnya suka yang seperti tadi, membaca dalil ini, dia akan mudah dengan gampang menafsirkan. Loh, ternyata Kristus pun nanti membutuhkan perawan suci dari jenis kelamin laki-laki, kan gitu. Ini tafsir. Ini tafsir. Kenapa kita mengatakan ini tafsir? Karena keadaan itu ada saat ini. Lalu kemudian lebih jauh dikatakan dalam Wahyu 19. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Elohim kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorai-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Artinya putih bersih di sini adalah kain lenan, ya. Lalu kemudian di data kitab Wahyu juga dikatakan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Lalu ia berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ternyata anak domba ini mempunyai pengantin perempuan, yaitu adalah laki-laki yang tadi, jemaahnya. Nah, ini tafsiran, tapi ini keadaan yang ada. Bagaimana mereka melegalkan? Karena ya salah satunya karena tafsiran ini. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, itu boleh jadi, kita tidak menuduh, tapi boleh jadi tafsiran seperti ini yang kemudian menjadi acuan untuk melegalkan. Kalau bukan, lalu kemana lagi perginya? Akan semakin lepas dari tafsiran ini, akan semakin jauh mereka dari kitab yang mereka anggap suci, dan semakin jauh mereka dari predikat sebagai anak Tuhan. Nah, inilah mungkin sekelumit dari materi ini, saudara-saudara, yang kita harus pahami. Di mana sekali lagi saya katakan bahwa kitabnya teman kita Kristen itu melarang keras, dan juga Islam melarang keras. Bahkan Al-Quran mengancam neraka bagi mereka, karena mereka dianggap sebagai pembuat kefasikan, sebuah pembuat kejahatan, dan itu adalah tindakan yang zalim. Ya, karena itu kalau Islam konsisten melarang larangan, akibatnya ada. Tetapi sangat disayangkan kitab Kristen sekarang itu ada yang direvisi kemudian melegalkan hal ini. Saya kira gitu sementara, silakan. Disambut dulu yang baru bergabung tuh, Aan, Pak Aan. Bang Aan, selamat siang. Iya, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam. Muslim ya, Bang? Iya, Muslim. Iya, benar-benar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sambung dulu ya sebentar ya, pernyataan. Ah, Pernyataan Bang Joma ya. Iya Bang An. Begini Bang, semuanya ya. Karena justru karena dengan terjemahan itu ya Bang Joma, ya mohon maaf, kali ini kita
sependapat, tapi nanti endingnya pasti sependapat. Justru dengan terjemahan itu saja, Kristen itu mudah dikenal di Indonesia loh, semuanya ya. Kalau seandainya mereka jujur dalam menerjemah, bahkan mereka dibudayakan untuk mengenal bahasa Yunani itu begitu, saya rasa Kristen mengalami kesulitan beradaptasi di Indonesia, ya. Karena budaya bagaimana menerjemahkan Bible itu budaya Islam memang di dalamnya. Pada zaman sebelum Indonesia merdeka, dari apa diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu waktu itu. Kemudian Indonesia merdeka tahun 1954, budaya Islamnya masih di sana, banyak sekali istilah-istilah Islam dalam penerjemahannya. Merdeka begitu. 1945 Bang Handi. Ya, 45 merdeka, 54 itu lembaga Bible didirikan. Betul, dari lembaga Hindia Belanda ke lembaga LAI tahun 1954. Terima kasih Bang Nyoman. Mungkin karena cepat kali saya bicaranya begitu ya. Jadi bahwa kenapa mesti begini begitu? Ya karena memang harus ke Indonesiaan, harus ke Islaman supaya mudah dikenal Kristen di Indonesia ini. Makanya budaya Kristen di Indonesia berbeda dengan budaya Kristen di luar negeri. Karena masih ada istilah Islam yang melindungi dia. Ada juga sih nilai positifnya begitu. Karena cenderung ingin ke Islaman, tapi dicampur dengan hal-hal yang terjadi di dalam Bible-nya. Inilah mengalami kesulitan dalam menerjemah. Kita sebenarnya menerjemah ini mau kemana? Kita konsisten, tapi kita nggak sulit untuk dikenal. Kita berkamuflase, tapi berbahaya buat anak cucu kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh pendeta Yakub Silistio begitu. Kalian semua kalau berdiskusi dengan umat Islam, ya jangan harap Anda bisa memenangkan pertarungan. Karena apa? Bukan karena Anda tidak pintar, tapi karena landasan berpikir Anda itu keliru dalam hal terjemahan ini gitu. Itu yang penting. Mudah-mudahan ini senggolan-senggolan sih, tapi ini dianggap bukan senggolan, dianggap sebagai musuh. Mestinya kalau ada kritik-kritik intern begitu ya, mestinya introspeksi diri dong. Oh iya benar juga ya. Kenapa sih kita harus memakai istilah-istilah Islam? Kenapa sih kami harus budaya-budaya itu begitu? Ada yang berhijab, ribut sesama yang berhijab. Kemarin si Ica udah berhijab, pakai salib. Hari ini dibuka, besok dipakai lagi. Apa tujuannya coba? Ya untuk itu ya marilah mempunyai jati diri yang sebenarnya berada di Republik ini gitu loh. Kenapa sih nggak mau konsisten bagaimana bahasa Yunani itu anda budayakan agar KJV ya samalah di Indonesia begitu. Nggak jauh berbeda. Bible yang ada di Indonesia dibawa ke luar negeri itu nggak sama. Makanya nggak sinkron. Bahkan ya Christian Friends yang kebanyakan mengidolakan dia dipakai data-datanya untuk dipakai untuk apa ya, diskusi dengan Banjuma. Akhirnya mereka juga kelabahkan kan begitu. Mereka berkata begini, Indonesia itu Islam yang bidat. Mereka menyembah sembahannya umat Islam. Karena istilah-istilah Islam banyak yang Anda pakai, terutama sembahan itu. Itu juga ada yang tepat, ada yang disalahgunakan. Ya, jadi itu ya mari kita di sini kalau memang mau Islam aja. Kalau mau menjadi Kristen ya Kristen saja. Tapi Kristen yang konsisten begitu. Sekali lagi, kalau ini mau dibudayakan agar tetap konsisten by original text bersama terjemahan, agak sulit beradaptasi di Indonesia. Karena ini budaya udah terlanjur coy. Gimana mengembalikannya? Ya memang perlu 10 generasi yang akan datang. Bukan langsung tiba-tiba dirubah total dengan menerjemah secara jujur, bisa berubah segalanya, nggak bisa. Memang ya konsekuensinya adalah ya berkurang dulu, bahkan ditinggal. Nah anak-anak mudanya lah yang melanjutkan, perjuangkan dong. Nah kalau ini yang Anda pakai, seperti Buddha Hindu tidak mencampuri agama lain, Anda enjoy, tapi memang ya beresiko. Tapi enak toh. Ya kami Yunani kok memang kenapa masalah buat lo kan gitu. Kira-kira begitu dari saya. Mari kita menjadi pengikut agama yang konsisten. Jangan sampai kita niru-niru gitu loh. Ini nggak bagus juga kayak beginian. Menjadi apa bulan-bulanan kita. Ada yang tertawa, ada yang sedih, ada yang kabur, ada yang datang kan gitu.
Ya itu sih dari saya teman-teman, saya himbau kepada teman-teman Kristen juga jangan sampai terlena dengan terjemahan. Kalau Anda di terjemahan terus, tidak belajar original text, Anda akan menjadi pengikut yang abu-abu. Dan tidak memiliki tidak menjiwai Bible Anda dengan baik. Terima kasih, lanjut. Bang Ardi mau bicara, Bang Ardi, silakan. Bang Ardi. Oh enggak. Ya udah langsung Bang Antok, ada yang mau disampaikan Bang Antok? Silakan. Saya boleh? Iya, silakan. Oh ya. Salam kenal buat semuanya, saya baru aja gabung. Bang Zuma, saya lama ngikutin Bang Andi juga. Terus ada Bang Kores, nggak tahu di sini nggak ada ya. Ya, saya mau menanggapi Bang Handi tadi lah Bang, maksudnya menyambung bukan menanggapi. Sebetulnya sih ada beberapa oten itu yang dia tahu kebenaran, maksudnya kitabnya tuh kayak apa tuh tahu. Suaranya kencengin Bang, kecil. Oke, halo. Suara Anda lemas gitu Bang. Nggak fokus. Lanjut, halo. Santai aja. Jelas. Ya, lanjut. Ya, nyambung Bang. Ada sebenarnya oten itu juga dilema gitu, orang-orang oten itu. Saya ada beberapa temen sih dilema, cuma mereka tuh nggak sungkan gengsi gitu loh kalau mau mengakui kalau itu masalah. Kedengeran aku. Aduh. Oh, deketin lagi dong mic-nya, suaranya sama mic-nya Kurang bagus suaranya, Bang. Nggak fokus mic-nya gitu udah loh. deket ini. Iya. Mic-nya nggak fokus Bang. Halo. Ya itu. Ya, Oh, oke. Ini loh Bang Andi, saya ada beberapa temen oten gitu kan, Protestan itu tak tanya gitu. Sebenarnya Tuhan kalian tuh siapa sih? Ya, Bang, Yesus Bang. atau Bang, bukan masalah konsep ketuhanan. Maksudnya fenomena yang berkembang. Mungkin Abang belum ikut topik dari awal begitu ya. Apa sebaiknya kita dengarkan dulu Bang Juma supaya bisa Abang beradaptasi dengan topik. Kira-kira begitu Bang? Oh ya udah. Bukan konsep ketuhanan di sini gitu. Ya baik. Ya udah, mohon maaf ya. Nggak apa-apa Bang. Takutnya kita beralih kemana-mana gitu karena di sini juga belum ada Kristen. Ada sih Kristen yang naik ini ya, tapi kayaknya berbeda gitu. Itu loh Bang, 777 itu katanya mau naik gitu. Oke, baik. Enggak mau. Ya, lanjut. Bang Juma bisa ditanggapi dulu Bang Juma biar teman-teman paham ke arah mana kita ini sore hari ini. Iya, jadi gini saudara-saudara saya yang saya cintai ya. Bahwasanya di awal saya sudah menarasikan tadi bahwasanya tentang hukum ya LG yang tadi itu. Hukumnya itu datang kepada kita di Indonesia melalui dua kitab, di Al-Quran dan juga di Bible teman-teman Kristen. Tapi kemudian Al-Quran konsisten bersama dengan umatnya, tokoh agamanya untuk kemudian menegakkan perintah itu. Nah, sedangkan di mereka sangat jelas kemudian adanya penyimpangan yang terjadi. Padahal mereka mengaku sebagai anak Tuhan kan gitu ya. Sehingga sosok pendeta pun mengkhawatirkan kalau jangan sampai mayoritas mereka ini bisa jadi apa yang terjadi di luar sana itu terjadi di negara kita. Maka beliau, oknum ini, sang pendeta ini bersyukur karena Islam mayoritas. Nah, di luar daripada itu kemudian pesan apa yang ingin kita capai di sini dengan keadaan tersebut? Kenapa umat Islam konsisten dengan hukum yang datang melalui Al-Quranul Karim? Karena Al-Quran surah Asy-Syura dan juga surah An-Nahl ayat 44 menekankan bahwa hukum Tuhan itu memang untuk seluruh umat manusia dan harus ditegakkan setegak-tegaknya. Itu dia poinnya. Sehingga Al-Quran itu bukan hukum manusia. Al-Quran itu adalah hukum Tuhan. Sebagai hukum Tuhan, maka dia akan menggilas semua hukum-hukum yang ada di depannya. Inilah nubuat yang muncul kemudian
di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam Ulangan 33 nomor 1 sampai 3. Tursina tempat Nabi Musa alaihissalam menerima hukum Taurat. Zair tempat Nabi Isa kemudian untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada Bani Israel. Dan Faran tempat Nabi Muhammad SAW menerima tiang hukum. Tiang yang berapi-api. Maka hukum yang didatangkan dari Paran melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW membakar semua aturan-aturan manusia. Dan hukum Tuhan itulah yang harus menjadi panutan. Dan tetap kokoh sampai hari ini. Jadi yang dimaksud di dalam Ulangan 33 itu, sahabat-sahabat, itu adalah tiang api. Artinya suatu konsep bukan tiang beneran. Tetapi konsep di mana tiang yang dimaksud adalah sendi-sendi yang sangat kuat. Karena konsep ini atau agama yang dibawa ini adalah agama yang kuat, maka harus kuat dari segala aspek. Lalu agama apa yang berasal dari Paran yang kemudian hukum-hukumnya menyala-nyala ini? Nah inilah bukti ketika ada kemudian fenomena di atas muka bumi ini, Al-Quran tetap berdiri tegak untuk melunakkan, menghancurkan metode itu. Makanya sosok pendeta pun mengatakan, ya alangkah baiknya kalau Islam aja yang mayoritas di negara ini. Supaya apa? Hukum Islam itu membakar semua kemaksiatan. Hukum Islam itu melempemkan semua kemaksiatan. Karena kenapa? Di dalamnya ada pilar, di dalamnya ada sendi, tiang yang sangat kokoh, yaitu tauhid. Apalagi muamalah, cinta sesama manusia, sosial merata dan seterusnya. Lalu kemudian ibadahnya sempurna, lalu akhlaknya juga. Nah inilah yang dikatakan tiang yang sangat kokoh yang berapi-api yang datang dari gunung Paran. Yang harus ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Sehingga ketika di Islam mayoritas, Indonesia mayoritas Islam, maka hukum-hukum kebinatangan yang masuk ke Indonesia itu kemudian mampu dihanguskan. Karena itulah kemudian sosok pendeta pun mengakui alangkah baiknya kalau Islam tetap mayoritas di negara ini, karena umat yang sangat kokoh di dalam memegang sendi-sendi keyakinan mereka. Allahu Akbar. Nah itu lihat tadi, makanya kukatakan Islam punya larangan untuk itu, Bible juga punya larangan untuk itu, tapi ada yang melempem, letoi. Tapi ada yang tetap kokoh berdiri. Nah itulah terkait dengan apa yang saya jelaskan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 dan juga An-Nahl ayat 44. Dan Islam memang sebagai pilar di antara semua keyakinan. Saya kira gitu, sementara silakan yang lain. Bang Juma. Bro, Kriston Mau sampaikan apa Kriston? Gak, gue nanya dulu dia. Iya. Kriston. Halo teman-teman. Halo. Ya. Kriston kira-kira Ya teman-teman, selamat siang. Selamat makan siang buat semuanya. Mudah-mudahan semua teman-teman yang di grup maupun di bawah yang tap-tapnya, mudah-mudahan diberkati selalu, dirahmati selalu dengan pencerahan-pencerahan. Yang di bawah bantu tap layar yang di bawah. Abang-abang yang ada, Abang Hadriansyah, Abang. Nggak usah dijadi pembuka, ini udah terbuka. Gitu loh. Ini udah langsung bertopik. Ya. Sudah pembukaan keberapa ya? Kriston, menurut kamu dengan topik yang tadi ini, Kriston, menurut kamu dengan topik yang tadi ini bagaimana, bro? Kamu udah pernah mimpi nggak? Anak durhaka ini ditanya. Tadi ampun dosaku lah, durhaka. Ampun juga. Kamu udah pernah mimpi? Kamu udah pernah mimpi nggak gitu? Gejala ini menurut kamu ini hasil dari mimpi kamu, kira-kira apa yang terjadi, bro? Onda, kalau seperti itu adalah keinginan daging manusia. Ya, keinginan daging manusia. Makanya di dalam kitab-kitab itu baik Islam maupun Kristen itu sudah ditegaskan setiap upah dosa ada ganjarannya. Sebelum zaman sekarang ini modern yang sudah maju gini, udah ada LGBT, sebelum ini juga sudah ada ya. Kita kembali kepada zaman sejarah di mana zamannya Nabi Nuh, di situ ada perkara LGBT yang luar biasa ya, sehingga mereka dilaknat gitu, mereka di bumi hanguskan oleh api dari surga.
Nah, kembali kepada kita pribadi masing-masing untuk zaman sekarang Kristen yang sudah sebentar. modern. Kristen ya, yang LED-nya jangan disebutin takut di banned nanti kamu. Iya. Oh ya, aja. itu kebebasan ya. Oh. Jadi Si seperti BT itu, teman-teman. aja si BT gitu aja, si Oh, BT. si BT. Oh, Iya. iya. Seperti itu, teman, itu keinginan daging. Ya, keinginan daging manusia yang tidak sadar terhadap aturannya sudah ada, tetapi karena kurang membaca firman Tuhan, kurang membaca Al-Quran, makanya mereka berbuat sesuka hati karena dosa ini hiburan. Dosa ini paling sangat mudah dilakukan, ya, teman-teman ya. Dosa ini kesenangan hati kita. Bro, bukan itu Mengikuti topiknya firman gini. Tuhan. Dengerin. Iya, mengikuti Bagaimana firman Tuhan pendapat itu berat. kamu? Seperti Anda yang bilang, Ton. seperti Anda sampaikan, untuk mengikuti hukum Jangan Taurat khotbah sangat gereja. berat. Betul memang. Untuk mengikuti hukum Taurat sangat berat. Betul sekali. Bagaimana pendapat kamu fenomena si BT ini gitu ya, berkembang di luar negeri? Bagaimana cara menangkisnya supaya tidak masuk ke republik ini? Itu loh topiknya. Kalau memang seperti itu, mudah-mudahan ya pemerintah kita tetap teguh kepada hukum dasar kita, bahwa memang hukum dasar kita diambil dari norma-norma agama, bukan daripada kehidupan sosial orang, atau mungkin sebagian hukum sosial ada, tetapi masuknya hukum-hukum di luar daripada Indonesia itu memang adopsinya, tapi dasarnya itu dari hukum agama yang menjadi dasar pendirian hukum-hukum di Indonesia. Mungkin ada orang hukum ada, supaya mungkin kita bisa sharing lagi mengenai pendirian penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana Bible menangkis ini, karena di luar negeri itu adalah itu juga gitu loh, bagaimana menangkalnya? Iya, nah ini saya juga agak malu sendiri sebagai orang Kristen kalau Mau ada malu lu aja lu. gereja yang sudah menganut paham-paham seperti itu, si BT itu, dan mengatasnamakan Tuhan, mendirikan gereja untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara-cara si BT tadi itu sudah melanggar sebenarnya. Nah, itu Saya maksudnya. Kristen Indonesia, saya menentang itu juga. Semoga tidak ada di kita di Indonesia. Walaupun ada keinginan daging daripada kita untuk melakukan hal-hal itu, cepat-cepat kita sadar. Kita berdoa, kita minta orang untuk mendoakan kita, kita minta dari para imam, para pendeta untuk mendoakan kita agar keinginan itu tidak berkelanjutan pada tindakan kita. Keinginan ada, tapi kalau dilakukan yang tindakan, praktekannya dalam kehidupan sehari, maka terjadilah itu. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan sampai ada keinginan, tapi cepatlah kita sadar, kita minta berdoa dalam hati, dan minta orang lain mendoakan kita supaya iman kita kuat. Oke, cukup ya. Jangan dipengaruhi oleh seperti itu. Oke, cukup. Oke. Pak King, selamat siang Pak King. Halo, selamat siang saudara-saudaraku. Oke, topiknya adalah gejala selama ini, kita ambil satu saja yang lagi viral itu si Pendeta Mel Atok, bahwa kalau Kristen mayoritas ini sangat berbahaya ini kalau beginian nih. Apalagi paham-paham yang luar negeri masuk ke republik ini bisa membuat komunitas di Indonesia ini berbahaya kita semua. Bagaimana itu si BT ini? Silakan. Iya, kalau LGBT jangan disebutin itu si BT aja. Jangan disebutin, Nggak masalah. Nggak masalah buat lu, tapi ini kan TikTok. Aduh, oh begitu juga ya. Oh iya, oke, saya menghargai. Jadi si BT ini ya jelas di kitab suci manapun melarang, itu suatu kemurkaan Allah perbuatan seperti itu. Karena binatang saja tidak cari yang sesamanya. Kita ini manusia. Ini sudah kerjaan iblis ini. Dan di Alkitab sendiri dijelaskan Sodom dan Gomora bagaimana itu Tuhan musnahkan waktu zamannya Nabi Lut. Ya kan? Itu Sodom itu kan sodomi, kota Sodom. Itu jadi kata sodomi. Jadi jelas kalau iman Kristen menentang sekali itu perbuatan seperti itu. Kita tidak mau ada di lingkungan kita. Tapi dengar, kita juga harus tahu ya, BT itu ada juga memang timbul dari bawaan loh. Saya kasih tahu ya. Ada orang tidak mau, tapi memang bawaan dari lahir ada loh. Itu kelainan memang, kelainan. Ada memang karena
pergaulan, jelas itu udah salah kalau pergaulan. Tapi kalau bawaan, ya kan, itu nggak bisa dihindari. Mereka juga nggak mau loh seperti itu. Mereka juga mau normal seperti kita. Oke. Bagaimana orang yang seperti itu? Ya kan? Pak King, kalau ini kan pelakunya ini fenomena luar negeri. Mudah-mudahan di Indonesia nggak ada ya. Terus kedua adalah ini juga kan pelakunya itu dilegalkan di gereja, Pak King. Si BT ini dilegalkan di gereja. Dengerin dulu, saya belum selesai. Dilegalkan di gereja, kemudian dipraktekkan aman-aman aja. Nah, menurut pendapat Anda bagaimana? Kalau gereja di luar negeri itu kan banyak aliran ya. Gereja itu alirannya juga banyak, ya kan. Di Islam juga aliran banyak, ya kan. Tapi kalau secara umum gereja metodologis, church metodologis di Amerika yang secara umum yang 7,8 juta mereka menentang itu loh. Gereja yang konservatif yang mengikuti betul-betul yang apa yang tertera di Alkitab yang melarang. Tapi memang ada gereja-gereja, aliran-aliran ya, aliran sesat seperti gereja setan juga ada loh di Indonesia, gereja setan ada. Ya, tapi kita tidak bisa mengambil suatu kesimpulan secara umum bahwa gereja melegalkan, tidak, itu aliran-aliran sesat itu. Ya, secara umum gereja menolak. Katolik juga Paus menolak. Tapi kenapa Paus sampai mengatakan mereka juga anak Tuhan? Ternyata ada alasannya. Jangan kita hanya mengambil sepenggal aja. Saya cari linknya kok bisa Paus mengatakan seperti itu. Ternyata alasannya begini ya, supaya tahu ya. Jadi Anda mau jadi juru bicara Paus nih ya? Anda mau menyetujui LGBT. Saya potong. Anda mau menjadi juru bicara Paus di sini? Tidak, saya menyampaikan alasannya kenapa sampai Paus mengatakan seperti mereka adalah anak-anak Tuhan juga. Ya, silakan. Ya supaya kita paham, jangan hanya ambil sepotong-sepotong aja, tapi tidak ada alasannya. Kenapa sampai dia mengeluarkan kata itu? Alasannya kenapa? Karena sumber inti dari ajaran Kristen adalah kasih. Kasih dalam arti ini kita mengasihi orang yang berdosa. Yesus datang ke dunia mencari orang yang berdosa, bukan mencari orang yang sudah benar. Ya kan dia menebus dosa. Jadi dia mencari orang yang berdosa. BT ini kan orang berdosa, ya kan? Tapi perbuatannya kita tolak. Jadi maksudnya Paus itu, dia mengasihi orang yang berdosa ini, tapi perbuatan dosanya itu ditolak. Ya kan, bagaimana supaya dirangkul, supaya kembali ke jalan yang benar. Jadi bukan berarti dia mendukung apa yang dilakukan semua, tidak. Tidak seperti itu, jangan kita salah pengertian, salah tafsir. Oke, coba lihat ya. di sumber Google di situ, coba lihat. Oke, apa cukup maksud dulu ya. Paus mengatakan itu. Pak King, cukup dulu ya. Argumentasi awal Anda sudah. Oke, nanti habis ini Bang Juma baru Anda lagi kalau Anda mau komentar. Bang Juma ada yang mau dikomentari? Bang Juma silakan. Apa Bang Juma sholat duhur? Bang Juma, silakan. Oh ya enggak. Enggak Bang Andi udah. Jadi gini, sekali lagi saya katakan bahwasanya di Bible itu ada pelarangan, Pak. Pelarangan untuk melakukan tindakan si BT ini. Tapi kemudian kalau kita melihat istilah daripada apa yang dinobatkan oleh orang Kristen terhadap dirinya sebagai anak Tuhan. Sebenarnya kalau kita secara luas untuk mengkaji dan memaknai itu, orang-orang Kristen ini sebenarnya nggak perlu sekolah. Karena mereka adalah anak Tuhan. Mereka tidak butuh Bible. Karena mereka adalah anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan harusnya mereka ini menjadi teladan, jadi contoh oleh manusia bahkan seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Karena mereka pertama anak Tuhan, kedua mereka memiliki Roh Kudus yang memenuhi setiap orang. Tapi julukan ini justru tidak mencerminkan, Pak. Tidak ada cerminan itu. Coba kita lihat, tidak usah terlalu jauh. Bagaimana di negara kita ini. Bagaimana seorang tokoh dengan tokoh yang lain. Bagaimana aparat dengan aparat yang lain. Yang menorehkan sejarah kelam. Yang bukan merupakan sejarah jauh. Tapi kita saksikan di tengah-tengah kita terjadi.
Padahal kalau dipikir sebagai anak Tuhan, mereka harus menjadi teladan. Dari cara bicara, dari cara bersikap, merespon keadaan, memberikan pesan. Ini sudah anak Tuhan didukung Bible dengan sebagai macam versi. Kemudian Tuhannya datang ke atas muka bumi menyatakan diri. Kemudian dosa-dosanya sudah dihapuskan. Tapi tidak memperlihatkan satu cerminan yang bisa dijadikan sebagai acuan. Bahwa mereka kita harus jadikan sebagai kiblat. Indonesia merdeka dari penjajahan orang-orang yang justru katanya anak-anak Tuhan. Papua hari ini masih juga ribut oleh orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Jadi anak Tuhan yang dinobatkan kepada teman-teman Kristen ini apa sebenarnya? Apalagi ketika kita berbicara tentang si BT, ternyata rumah anak Tuhan untuk sembahyang, untuk beribadah, justru dijadikan sebagai ajang legitimasi terhadap keberadaan mereka. Oke, dengan alasan kasih, menghargai hak asasi. Tapi apakah semua itu bisa digunakan untuk melanggar hukum-hukum Tuhan oleh anak Tuhan itu sendiri? Atau dengan alasan mereka anak Tuhan, maka mereka bebas mau melakukan apa saja. Kalau itu alasannya, boleh jadi. Kalau keangkuhan, kesombongan, ketamakan, sehingga merasa legal dalam hal setiap tindakan, bisa jadi. Kami ini anak Tuhan, wajar kalau kami makan manusia. Kami ini anak Tuhan, wajar kalau makan semua yang dilarang. Kami ini anak manusia, wajar kalau kami hapuskan semua perintah Tuhan. Lu siapa? Kami anak Tuhan. Kalau itu yang dijadikan sebagai acuan, maka sah-sah saja, silakan mengaku sebagai anak Tuhan. Tapi yang kami tengok, yang kami lihat bukan anak Tuhan, tapi anak durhaka. Apa yang diperintahkan oleh orang tuanya dibantai semua. Apa yang diajarkan sebagai tuntunan ketetapan hukum-hukum justru dijadikan sosok manusia jadi tumbal untuk melegalkan itu. Jadi pandangan kita bukan anak Tuhan ini. Coba dideteksi dulu DNA-nya. Jangan-jangan betul pernyataan Bang Suma, mereka ini anak durhaka. Makanya sosok pendeta pun takut, khawatir kalau mereka jadi mayoritas. Karena sebagai anak durhaka ya apapun diambat, kan gitu ceritanya. Nah ini mungkin fenomena yang kita lihat adalah PR kita sebagai anak bangsa kemudian untuk ayo kemana kita harus berpijak dengan kondisi yang ada saat sekarang. Masihkah kita ingin mempertahankan sebuah keyakinan di mana keyakinan itu justru bocor, bukan bocor halus, bocor besar ini. Terbitnya sebuah kitab yang kemudian melegalkan pelarangan Tuhan. Terbit adanya sebuah negara besar yang justru penduduknya mayoritas menjadikan itu suatu tindakan legalitas. Memberikan suatu tindakan yang punya legalitas hukum yang disahkan oleh sebuah negara. Ah ini bahaya ini. Oleh karena itulah kemudian khawatir jangan hanya sebatas khawatir. Tapi harus mengambil langkah. Mau mandi meninggalkan tempat itu atau tempat itu masih ada di sana. Kita keluar-keluar menghujat, menistakan, menyudutkan. Tapi kita juga bagian dari itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya saya kira begitu Bang Handi. Jadi saya melihat teman-teman Kristen dalam hal ini berbicara tentang si BT. Itu hanya untuk kemudian membersihkan diri mereka. Tapi tidak mampu membersihkan komunitas mereka secara menyeluruh. Sekira gitu Bang Handi dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Ke Pak King dulu baru ke Ustadz Unggul ya. Silakan Pak King konsentrasi di topik. Ya siap. Saya menanggapi Bang Suma. Bang Suma jangan mengeneralisir bahwa kita orang Kristen menyetujui itu si BT. Tidak. Jelas di Alkitab melarang itu. Tuhan sampai musnahkan kota Sodom loh itu. Jelas. Tidak ada itu pernikahan sama jenis. Kalaupun ada, ya itu kita nggak bisa tolak. Memang ada namanya orang manusia berdosa. Tapi maksudnya gini, kita itu sebagai orang Kristen kita merangkul orang yang berdosa ini. Kita arahkan dia untuk bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah murka di mata Tuhan. Jadi kita meluruskan dia. Perbuatan dosanya itu jelas kita tentang. Tapi dia sebagai personality, sebagai orang pribadi, ya kan dia orang berdosa kan masih bisa baik.
Iya kan? Tidak bisa kita langsung memvonis orang. Kasihan dia juga masih bisa ada usaha untuk jadi baik. Iya kan? Ada kan namanya pengampunan. Kalau dia merasa dia sudah salah dan dia mau bertobat, mau kembali ke jalan yang benar, nggak ada salahnya karena Tuhan kan Maha Kasih. Tuhan itu Maha Pengampun. Lama mengangkat pedang kepada umatnya, tidak. Makanya Yesus datang dengan bawa hukum kasih. Tuhan mencari orang yang berdosa, supaya orang yang berdosa itu dirangkul kembali ke jalan yang benar sebagai pengikut Yesus. Begitu, jadi nggak bisa kita langsung menghakimi orang kita ini. Kita juga orang manusia berdosa semua, kita semua berdosa. Tapi kita masih bisa kembali, kita bisa bertobat, Tuhan kasih kita pengampunan. Nggak bisa kita langsung memvonis orang, wah itu salah itu. Jadi begitu. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen itu ya kita mengasihi mereka. Ya kan, kita betulkan mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Dosanya itu jelas. Kesalahan itu jelas, itu salah menurut firman Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang mau terima perbuatan seperti itu. Ya di Muslim juga semua agama melarang itu. Jadi seperti itulah. Jadi Pak King, sebentar Ibu Rama. Pak King, maukah Anda mengambil suatu kesimpulan dan Anda bekerja hari ini mengeluarkan statement memponis mereka, memponis komunitas ini yang melegalkan si BT dan melakukan aktivitas si BT, mereka itu bukan Kristen dan bukan anak Tuhan. Maukah Anda mengeluarkan statement ponis seperti itu? Silakan. Ya jelas. Tadi saya sudah katakan, Pak. Itu perbuatan yang mereka lakukan itu dosa di mata Tuhan. Tapi orang personalnya ini, manusianya ini, ya kita juga mengasihi, dia orang berdosa, dia masih bisa berbuat baik. Dia masih bisa kembali lagi ke jalannya benar. Tapi maksud saya jangan kita memvonis langsung seperti itu. Mereka juga banyak yang lahir memang dari lahir bawaan. Itu sulit. Mereka juga mau berusaha. Jadi menurut Anda jadi menurut Anda setuju dengan Paus bahwa komunitas ini masih Kristen dan anak Tuhan begitu? Yang dimaksud anak Tuhan itu umat Tuhan. Dia adalah ciptaan Tuhan gitu, Pak. Ya, bukan anak yang ini. Dia adalah ciptaan Tuhan juga, maksudnya Paus itu. Masih bisa juga berbuat baik, masih bisa juga sadar. Itu yang maksudnya begitu. Jadi ya, kasihan mereka, kasih kesempatan lah kita rangkul yang masih mau kembali. Kalau yang tidak ya sudah. Memang itu pilihannya dia, kehendaknya dia, mau apa lagi. Pak King, ini masih merajalela. Belum ada yang bisa memberikan sesuatu bentuk keputusan yang keras begitu, nggak ada. Hanya seperti Anda, seperti khotbah gereja. Maukah Anda mengeluarkan statement bahwa komunitas ini bukan Kristen, bukan anak Tuhan? Maukah Anda berkata begitu? Ya jelaslah. Kita ini secara pribadi jelas kalau mau bicara lah sekarang. Ya jelas, kita tidak setuju itu yang begitu, tidak setuju. Tapi ada tapinya. Jangan kita langsung seperti kita ini benar juga. Maksud saya kita rangkul lah mereka. Itu maksud saya. Kita kalau mereka masih mau kembali, ya nggak ada salahnya. Kita juga manusia berdosa, kadang juga hilaf, melakukan kesalahan. Itu tanggapan saya begitu, Bos. Oke. Sepertinya masih abu-abu. Ibu Rama mau disampaikan to the point baru ke Bang Juma. Sorry. Gimana Bu Rama? Silakan. Artinya oke, sedikit. Artinya gini ya, kalau aku dengar pemaparan Bang Richard ya. Artinya demi kasih nggak apa-apa melanggar aturan Tuhan gitu loh ya. Begitu aku nyimak ya, karena dia ini kita harus rangkul. Ya, rangkul dalam hal apa dulu? Ini kan pelanggaran ya. Jadi itulah tadi ku bilang ya, demi kepada kasih dan ikut hak asasi manusia, semua aturan Tuhan dilanggar, hak aturan Tuhan dilanggar. Jadi gitu ya, aku menengoknya gitu ya Bang ya. Bahkan ini pendeta, sesama pendeta loh, ya kan? Kalau misalnya mereka yang tidak paham dengan isi Bible, ya boleh jadi ya. Tapi ini pendeta loh. Cuma sayang ya, aku ini kok nggak bisa buka kamera. Nggak usah Bu. Pendeta semua pendeta. Secara makro aja. Silakan. Iya, silakan itu. Kenapa bisa seperti itu ya di agama kalian loh? Oke, saya jawab dulu sebentar. Ya, karena tadi Ibu Rama menanyakan ke saya itu.
pendeta dengan pendeta, ya itu jangan kita mewakili semua pendeta secara umum begitu ya. Ya pendeta juga manusia. Pendeta itu juga bisa hilaf, bisa salah. Ustadz juga bisa juga begitu. Iya kan? Jadi tidak ada pun seorang kita masih manusia, masih ada kesalahan. Tapi kesalahan yang mereka lakukan jangan kita generalisir. Jadi semua pendeta-pendeta, oh nggak seperti begitu. Kita menentang loh itu. Tidak ada itu kita ini. Justru hukum kasih, ya kan tidak melanggar hukum Tuhan. Justru hukum Tuhan itu adalah kasih. Kita kasih dia. Yang kita kasih orangnya. Dia kan orang berdosa. Tuhan mencari orang berdosa loh ke dunia. Ya tapi perbuatannya yang kita hujat, yang kita tidak suka. Kalau dia masih mau baik kembali, ya nggak ada salahnya. Tapi kalau sudah nggak bisa diperbaiki, ya sudah. Ya sudah kita sudah ini aja dia memang sudah nggak mau lagi. Ini melebar nih. Gini ya, kita ini nggak membicarakan teman-teman Muslim juga ya. Topiknya adalah kita ini tidak membicarakan oknum per oknum. Tapi fenomena yang berkembang di sana di luar negeri ini komunitas terstruktur, punya pimpinan, punya tempat, orangnya banyak, ada komandonya. Untuk oknum Ada Bibelnya, ada Bibelnya Bang. Rama, izin dulu. Iya ada Bibelnya kan, ada Bibel pelangi gitu loh, ada. Iya, ntar dulu Rama. Ya, jadi ini masalah komunitas. Jangan diganggu dulu, Pak. Ini mau ke Bang Juma nih. Ada komunitas terstruktur, dilegalkan, masuk media, beragama Kristen. Ya kalau untuk personal di umat Islam juga ada yang mengaku ustadz melanggar hukum, ada. Gitu loh. Yang kita maksud ini bukan personal, tapi terorganisir, terstruktur rapi, dilegalkan di dalam gereja dan sudah publish oleh media-media. Ini yang kita mau bahas, bukan orang per seorang gitu ya. Giliran Bang Juma ya dulu Pak King ya, baru Anda nanti. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi kasih itu bukan berarti kemudian melegalkan, memberikan ruang. Makanya di kitab suci, baik itu kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Isa, yang kemudian sekarang masih Anda gunakan terjemahan yang disinyalir berasal dari sana, Tuhan memberikan hukuman. Hukuman yang Tuhan berikan itu wujud kasih. Ini di agama Anda hukuman itu dihilangkan. Ini yang jadi masalah. Ketetapan hukum-hukum Tuhan itu dihilangkan dengan alasan kasih. Salah. Neraka itu diadakan karena wujud kasih sayang Tuhan. Penyakit ditimbulkan di atas muka bumi ini oleh Tuhan, wujud kasih sayang Tuhan. Kalau orang semuanya sehat terus, siapa yang mau berbakti kepada Tuhan? Kalau tidak ada neraka, siapa yang mau bakti kepada Tuhan? Oleh karena itulah kemudian salah pemahaman terhadap kasih itulah yang membuat kesalahan berbuntut panjang sampai hari ini. Karena kasih itu disalahartikan. Kasih adalah melegalkan kemaksiatan, merangkul mereka, membimbing mereka, mengajarkan mereka kebenaran. Keliru itu. Tuhan sudah memberikan panduan, jangan dibantah, jangan diganti dengan kasih yang dibuat-buat. Ini kelirunya. Jadi kalau masih ada ungkapan mereka dikasihi, Tuhan aja langsung memberikan hukuman dari langit kok. Ini malah dibuatkan kitab, ini malah dilegalkan, ini malah dijadikan sebagai sebuah ajang. Ya, bahkan kalau kita melihat lebih jauh, ada pertandingan orang-orang seperti ini yang kemudian menjadi tontonan. Kompetisi dibuat ya? Lomba kompetisi. Ini apa ini? Ya itu karena wujud salah tafsir, salah pemahaman, salah jabaran, dan salah memahami tentang kasih itu. Kasih itu apa Pak? Hukuman Tuhan harus ditegakkan. Itu baru kasih. Penjara harus semakin banyak di Indonesia. Baru disebut Indonesia cinta rakyatnya ketika Indonesia memperbanyak penjara-penjara. Jangan diskotik yang diperbanyak. Penjara yang harus diperbanyak. Itu wujud cerminan sebuah negara cinta kepada rakyatnya. Bukan penjaranya dihapuskan. Karena sayang kepada rakyat, penjara dihapuskan. Wow. Otak kebalik, bocor halus. Maka cerminan Al-Quran mengatakan segala sesuatu itu ada sebab, pasti ada akibatnya. Nah kitabnya
yang Anda gunakan, coba Anda lihat. Apa kasih itu? Hanya lakukan dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu Tuhan melalui Nabi Musa alaihissalam. Itu baru kasih, Pak. Hiduplah kasih kepada Tuhan, yakni mengasihi Tuhan dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut kepadanya, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itu baru kasih. Jadi kalau Kristen ingin menutup diri sebagai membaluri agamanya sebagai ajaran kasih, maka kudu perjanjian baru itu dihilangkan, tampilkan perjanjian lama sebagai acuan dalam kehidupan rutinitas kehidupan beragama Kristen. Baru disebut kasih, Pak. Tapi kalau dihilangkan itu, dibatalin, segala perintah yang ditunjukkan oleh Nabi Musa dianggap sebagai suatu perjanjian yang sudah kusut, dianggap sebagai sampah, dianggap sebagai satu hukum yang kemudian tidak lazim lagi. Lalu Anda ingin petantang-petenteng kasih, dari mana? Kasih mbahmu. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan seperti apa? Senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ketika ini dihapus, bukan ajaran kasih lagi, Pak. Ajaran kasihan. Sementara Kristen berdiri di atas pondasi, dengan matinya anak Maria dia telah membatalkan ketetapan, hukum-hukum, ketentuan, ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi Musa beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi yang muncul ajaran kasih, ajaran kasihan. Makanya si BT dikatakan harus dikasihi, dibuatkan tempat ibadah, dibuatkan kitab yang khusus untuk mereka. Ini yang terjadi, Pak. Ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Padahal Yesus sudah berpesan loh. Islam tahu itu. Kami apologet HAM, siapa yang menghilangkan setitik pun, meskipun yang paling terkecil di dalam hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, maka mereka akan menempati tempat terhina, Pak. Terjemahan yang sebenarnya itu bukan tempat terendah, tapi tempat terhina. Apa implementasi kehinaan yang Anda terima hari ini? Agama Anda, kitab Anda melegalkan perbuatan yang lebih hina dari binatang. Yesus tidak salah-salah memberikan pesan. Yesus itu nabi, Yesus itu rasul. Ketika hukum Tuhan dihilangkan, maka yang terjadi kemudian adalah wajah ini harus menampung malu. Kenapa kita berada pada kondisi dihinakan oleh Tuhan? Tengok aja itu, Pak. Jadi agama jadi cendol jadinya, cendol basi. Kasih merangkul orang-orang ini, dibuatkan kitab, dilegalkan mereka, diberi payung hukum agar mereka melenggang. Lalu kita elus, oh kamu juga anak Tuhan. Itu anak durhaka, Pak. Makanya cobalah sedikit aja kembali kepada kaidah yang Yesus ajarkan. Tak boleh setitik pun hilang dari hukum Taurat itu. Ketika agama Anda ingin kembali menjadi agama yang penuh kasih dan cinta sayang, maka torehkan hukum Taurat itu kepada anak-anak Anda. Tapi permasalahannya adalah, apakah Anda Bani Israel? Nah itu dia. Demikian untuk sementara Bang Handi, silakan. Oke, terima kasih. Pak King dulu kalau kau Ustadz Unggul. Silakan Pak King ditanggapi. Jangan keluar topik ya. Ya. Pak, Bang Suma kalau bicara kasih itu lain versinya Bapak ya. Yesus datang membawa hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itu hukum pertama. Hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang terutama. Jelas yang dibawa Yesus. Ya. Jadi Yesus seperti saya katakan tadi, dia datang memang mencari orang yang berdosa, bukan mencari orang yang sudah benar. Saya ulang lagi, ya. Jadi kita ini semua orang berdosa, tidak ada orang yang benar. Ketika seorang sundal dihadapkan kepada Yesus oleh pemuka agama Yahudi, kalau menurut hukum Taurat orang ini harus dirajam. Tapi Yesus mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Ini disampaikan kepada kepala-kepala Taurat ya, kepada
pada saat mereka menyerahkan orang sundal itu di hadapan Yesus. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Dialah yang pertama kali mengambil batu untuk melempar perempuan ini. Tidak ada yang berani. Karena walaupun dia juga ahli-ahli Taurat, dia juga orang manusia biasa, dia juga orang berdosa. Makanya pergilah mereka ini orang ahli-ahli Taurat. Karena mereka juga orang berdosa. Akhirnya Yesus mengampuni orang ini. Yang penting dia mau bertobat. Itulah hukum kasih, Pak. Hukum kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu tanpa syarat, Pak. Tanpa syarat. Jadi kita mencari orang yang berdosa ini, kita kembalikan dia, semoga dia bertobat, ya, kembali kepada jalan Allah, ke jalan Tuhan. Itu maksudnya, bukan kasih kita menyediakan tempat fasilitas mereka orang-orang si BT ini untuk mengekspresikan mereka punya ini ya, komunitas ya. Tidak seperti itu. Kita tidak menyediakan juga komunitasnya. Ya kita larang hal-hal yang itu, sama di Indonesia kan dilarang. Tidak boleh lah. Tapi jangan kita langsung menghakimi mereka, itu yang dilarang. Kalau kita menghakimi dosanya ya jelas itu melanggar hukum Tuhan. Hanya orangnya yang kita kasihi karena dia orang berdosa dan punya potensi juga untuk berbuat baik. Itu yang kita membenarkan. Yang kita cari, kita mencari orang berdosa untuk menjadi orang yang baik. Jadi kita perbaiki, Pak, gitu. Kalaupun ada komunitas-komunitas di Amerika ya, dan Indonesia juga sudah ada komunitas seperti itu hanya sebagian kecil dari secara umum. Gereja menentang jelas, gereja metodologis di Amerika menentang itu. Ya, ada memang gereja-gereja yang begitu, gereja sekte-sekte sesat, aliran-aliran sesat. Mereka bikin kitab-kitab sendiri, kitab yang tidak ada seperti yang di kitab Bible, kitab yang dari aslinya. Jadi itu kita Kristen itu jelas melarang, Pak. Jadi jangan kita seperti orang Kristen terlibat juga di situ. Tidak, oknum orang pribadi itu, mereka itu pendeta-pendeta sesat itu kawin sesama ini, karena dia jelas di Alkitab melarang. Ada ceritanya malahan Sodom dan Gomora itu dihancurkan Tuhan karena perbuatan jahat di mata Tuhan. Seperti itu. Jadi janganlah kita selalu mengeneralisir, kita bikin framing ini, wah Kristen ini seakan-akan ini Paus juga mendukung si BT ini. Tidak ada alasannya, semua di situ dijelaskan. Jangan ambil kata sepotong-potong aja. Kita melihat suatu permasalahan itu secara objektif, bukan subjektif. Kalau subjektif ya pasti muncul tafsir-tafsir, asumsi-asumsi yang berat sebelah. Ya, kita objektif lah, kita lihat tidak berat sebelah, itu maksudnya objektif. Oke. Seperti itu. Ya, baik. Jadi secara objektif ini kenyataannya sudah ada, Pak King. Satu. Tadi Anda mengeluarkan seperti Bang Joma juga hukum terutama, kan begitu ya? Kasihilah Tuhanmu begitu dengan segenap hatimu. Tapi pelaku si BT ini begitu juga kan memakai itu juga. Ini komunitas, ada gereja yang dibawa, mencederai nama gereja loh, Pak. Iya jelas. Jadi, lah. Ntar dulu ya, mencederai nama gereja. Tadi saya minta, apa yang Anda lakukan sebagai umat Kristen? Ini mencederai Anda sendiri juga loh. Cara praktis dan jitu, keluarkan statement dong yang tidak abu-abu gitu loh. Apa yang ini Anda katakan? Satu kalimat. Saya tidak abu-abu ya, Bang Andi ya. Saya jelas sekali saya katakan, si BT itu melanggar, itu murka Tuhan loh. Perbuatan mereka itu keji, ya. Tapi itu perbuatannya ya, tapi orangnya, maksud saya kita kasihi, kita perbaiki dia supaya dia bisa kembali sadar, itu maksudnya. Jadi tidak bisa kita langsung memvonis, sama seperti perempuan pesundal itu langsung dihukum rajam. Tidak, dia masih bisa bertobat. Kasihlah kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki dirinya. Kembali ke manusia baru, itu cara memperbaikinya, Pak King, izin. Iya, kita rangkul, kita ajak berdialog, ya kan, kita kasih tahu istilahnya ada juga di Islam kan tabayun. Ya kita perbaiki mereka, kita ketemu, kita dialog, komunikasi dengan mereka. Kalau mereka sudah tidak bisa ya sudah. Pak Kita King, kan sudah mau bantu. Pak King, apakah saudara kita Kristen di Indonesia tentu dengan lembaga sudah berkoordinasi dengan mereka? Oh, ada pendeta-pendeta juga. Kan kita juga di gereja-gereja kan ada juga yang orang-orang seperti itu, Pak. Ya, hasilnya, Pak? Ya. Hasilnya ada juga orang-orang BT begitu adalah, ya kan? Ya kita hasilnya, Pak.
Orang-orang King, gereja hasil juga selalu dari pendeta juga selalu menasihati supaya mereka jangan Pak King, izin Pak King. semakin jauh. Hasil dan progresnya dan kesimpulan sementara apa, Pak? Ya ada juga yang betul-betul mereka kan walaupun dorongan hatinya mereka kuat seperti itu, tapi kalau sudah berhadapan dengan firman Tuhan selalu dinasehati, selalu diingatkan akhirnya mereka juga nggak terpengaruh. Hasilnya, ada juga Pak. teman saya Hasil, saya Pak. kasih tahu. Pak King, hasilnya, progresnya dan kesimpulan sementara apa? Iya, hasilnya baik aja. Dia nggak sampai sejauh begitu. Dia kuat, dia akhirnya aktif di kegiatan-kegiatan gereja. Iya kan? Aktif di musik, iya kan? Jadi pikiran mereka nggak terpengaruh dengan keinginan-keinginan dagingnya itu. Itu kita rangkul, kasih kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Aktif di Itu Anda gereja. ambil Pak King, itu Anda mengambil secara akar rumput. Maksud saya ini komunitasnya ini loh, Pak. Komunitasnya yang Anda sentuh, bosnya dong yang Anda sentuh. Ya. Buahnya maksudnya. Iya, maksudnya kalau mereka bikin komunitas begitu, ya kan, memang kan jelas kita larang lah, janganlah sampai kumpul-kumpul begitu. Saya jelas juga melarang. Tapi kita jangan langsung memukul mereka dengan keras, ya kan. Sesuatu kalau dengan keras tidak akan selesai, tapi kalau keras dengan kelembutan, saya yakin pasti mereka luluh loh. Iya kan? Tidak bisa kita keras dengan keras. Banyak begitu keras, tapi memberontak juga. Seperti umat Tuhan di zaman Musa. Tuhan hukum Taurat sudah keras begitu, tapi mereka juga masih memberontak. Tapi Yesus datang dengan hukum kasih. Ya itu. Cukup pakai berbagi ya sama catatan kaki sebelum ke Ustadz Unggul sama Manjuma. Silakan. Ya, teman-teman, Yesus sendiri mengatakan bahwa setelah ini saya yang sebut ini, setelah Yesus itu bangkit apa segala macam dan dia itu menampakkan diri kepada para rasul itu, dia mengatakan kepada setelah aku itu akan banyak datang nabi-nabi palsu gitu. Itu jadi kuatkanlah imanmu dan segala macam. Itu Yesus itu sudah kasih tahu kepada pengikut-pengikutnya. Catatan kaki pendapat Anda terhadap komunitas IBT ini, Pak? Yang melegalkan itu, bahkan dipakai dalam gereja, Pak. Kalau komunitas LGBT itu jelas itu jangan sebut itu Pak, si BT aja Pak. Jangan sebutin si BT aja, nanti kena. Si BT aja, Bang. Oh iya. Kalau BT itu memang tidak sejalan dengan ajaran gereja gitu. Oke. Tapi manusianya kan tidak bisa Tuhan bilang bahwa kamu ini bukan ciptaan saya. Dianggap aja orang-orang itu adalah orang-orang menyimpang gitu. Nah, seperti itu gereja tidak pernah menyetujui BT, nggak pernah. Tapi dilakukan di gereja, Pak. Hah? Tapi dilakukan di gereja. Siapa yang melakukan? Bapak kurang nonton ya. Nanti Ustaz Unggul yang menjelaskan. Siapa? Mereka ini melakukan di gereja, Pak. Seperti bagaimana aktivitas IBT dalam gereja, Pak, dilegalkan. Gimana sih? Oh, tidak mungkin dilegalkan itu. Itu kan penyimpangan. Siapa yang melegalkan? Aduh, Ustaz Unggul, tombe dulu ya. Ustaz Unggul bisa komentar, Ustaz? Nanti yang dimaksud tadi itu gereja sesat, Pak. Jangan ambil secara umum. Stand dulu, Pak. Stand by dulu. Biar Ustaz Unggul menjelaskan dulu. Silakan, Ustaz. Iya ya. Mungkin catatan kaki telat datangnya ya. Kita udah bicara panjang lebar sebenarnya. Jadi kalau zaman sekarang kan udah nggak ada tuh nabi-nabi, udah pada nggak ada di bumi ya. Yang ada adalah pemimpin-pemimpin. Kalau Islam ulama-ulamanya ya, taruhlah dalam tanda petik, tapi ya dalam tanda petik adalah nabi. Nggak pernah tuh mencontohkan laki-laki ulama menikah dengan ulama, ustadz dengan ustadz, lalu pernikahannya di masjid nggak pernah ada. Tapi kalau di Kristen tanda ya bagus, cukup nabi dalam tanda petik nih ya. Pendeta-pendetanya laki sama laki menikah dan diberkati di gereja tuh. Kalau bicara nabi palsu ya. Yang kasus sebentar Pak, ini waktu saya. Nah ini yang sedang kita bahas dari tadi. Lalu ya, kejadian terbesar yang paling berat ini, mohon maaf nih Richard ya, itu di Katolik karena ada biarawan dan biarawati. Fitrahnya manusia itu adalah menikah ya.
Tuh banyak di Amerika sampai 10 tahun yang lalu asuransi itu menolak untuk asuransi jiwa bagi para pastor karena banyaknya pelecehan terhadap anak-anak altar. Nah, itu nabi-nabi kita zaman sekarang tuh ya. Dalam tanda petik Ya, tapi sama lah cerita di TV tar itu dulu yang dong, sebentar dong, gantian. pengasuh pondok pesantren Tahan dulu, Pak. Gantian. itu kan penyimpang itu. Iya, Pak. Tahan dulu, Pak. Gantian. Baik, saya tanggapi ya. Ya, lanjut. Tadi saya sudah katakan Lanjut. seluruh umat Islam ya itu mengutuk perbuatan orang-orang yang berbuat jahat kepada santrinya kepada tetangganya dan kita sangat senang ketika pemerintah menjatuhi hukuman kalau sudah divonis bersalah oleh hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah, semua umat Islam mendukung. Berbeda dengan ketika peristiwa itu terjadi di gereja, jemaatnya menutup-nutupi sampai 20 tahun kemudian baru terbongkar gitu ya. Itu jawabannya. Lalu sekarang masuk ke dalam inti dari yang kita bicarakan. Bagaimana peran agama menangani masalah ini? Islam selangkah di depan, yaitu pencegahan. Ya, misalnya kita lihat diatur cara berpakaian perempuan, diatur bagaimana laki-laki dengan perempuan. Laki-laki diwajibkan menundukkan pandangannya, kemudian perempuan menutup auratnya, hanya memamerkan kecantikannya kepada suaminya. Tuh, Islam mencegah duluan. Ketika tadi dibawakan oleh Richard ya, nggak ada kata-kata Yesus mengampuni, nggak ada. Kata-katanya adalah dosamu sudah diampuni. Dan parahnya lagi, perikop tentang Yesus bersama perempuan pezina itu ditulis 400 tahun kemudian setelah manuskrip tertua, manuskrip 4 yang agung, yang berwibawa. Kita kenal dengan Sinaiticus, Alexandrianus, dan Brezae. Vatikanus dan Brezae ya, itu 4 yang agung nggak ada di situ tuh, baru ditambahkan 400 tahun kemudian. Tapi begitu difavoritkan, setiap film Yesus yang saya tonton 20-an pasti menampilkan adegan ini ya. Nah, Islam bagaimana mencegah? Bukan masalah pengobatannya, bahkan jauh sebelumnya sudah ditegak, janganlah kau dekati zina. Tuh, mendekati saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Ini upaya pencegahan, hanya ajaran Islam yang bisa menuntun manusia untuk jangan sampai terjerumus. Jadi tidak hanya bicara kalau sudah terjerumus. Lalu sudah terjerumus ada resiko hukuman. Karena kalau tidak dihukum, mereka anak-anak Tuhan, lalu dilegalisir pernikahannya di gereja, diberkati, undang-undangnya membolehkan. Di Jerman kalau pendeta nggak mau memberkati si lagi butuh, dituntut ke pengadilan. Artinya kekuatan gereja dan umatnya sudah nol di sana. Gitu Bang Andi, standby lagi dong. Makasih. Catatan kaki mau to the point baru ke Bang Joma. Soalnya giliran Bang Joma nih. Oke, saya mau tanggapi ya. Pertama, saya harus jujur ya. Misalnya para pemimpin-pemimpin gereja yang hidupnya selibat ya, itu memang ada yang terjerumus jatuh dalam dosa. Karena mereka juga adalah manusia biasa. Ya. Dan saya katakan juga secara jujur, inilah juga gereja menyadari kadang-kadang hal-hal seperti itu ditutupi. Itu. Hal-hal seperti itu. Tapi di kalangan umat sebenarnya tahu. Jangankan seperti itu ya. Misalnya kami di gereja Katolik, ada pastor yang selingkuh pun gitu. Kadang-kadang itu umat itu saking menghormatinya jabatan pastor ya, bukan orang ya, jabatan pastor itu. Gitu. Sampai ada yang nggak berani mengkritik apa segala macam gitu. Kebetulan saya ini umat yang tidak seperti itu. Saya biasanya umat yang langsung, biasanya kalau hal-hal seperti itu tuh saya langsung ngomong ke pengurus, ke apa segala macam. Itu ada loh, si pastor itu ada jalan dengan cewek loh. Itu hati-hati itu, ingatkan. Nah,
Seperti itu memang Mas, ada. Kita ini manusia biasa. Pemimpin-pemimpin gereja itu juga manusia biasa, ya, yang mungkin mudah bisa jatuh dalam godaan gitu. Nah, samalah seperti ada yang sudah dihukum segala macam pengasuh pesantren kan, ya kita istilah kita tidak bilang itu oh Islam itu buruk, enggak gitu. Ya itulah manusia biasa itu memang tidak sempurna gitu. Nah, mengenai tadi perkawinan misalnya BT apa segala macam, itu mungkin ya gereja-gereja yang sudah menyimpang Mas, itu gereja-gereja yang sudah menyimpang. Tapi kalau misalnya seperti saya nih Katolik Roma, tidak pernah mengesahkan itu. Ada uskup yang melecehkan apa segala macam, itu Paus langsung mencabut. Itu langsung mencabut dari jabatannya sebagai uskup. Dan memang itu tidak dibenarkan dalam ajaran gereja itu. Jadi penyesatan itu ada, dan Yesus sendiri sudah ngomong kok. Nah, Yesus sendiri tentang berzinah pun Yesus bilang, jangankan kamu berzinah, bersetubuh dengan istri orang, punya keinginan saja kamu sudah berzinah. Itu Yesus itu mengubah hukum Taurat itu. Nah, seperti itu Mas. Jadi kita juga tidak mau ya. Di tambahan sedikit Bang Andi, itu ribuan loh jumlah korban aborsi di Amerika dan Kanada. Banyak itu kuburan-kuburan di balik tembok biara. Lanjut Bang Andi, standby. Jadi gini, sebelum ngebaca nggak dikit setengah menit, bahwa kalau ustadz itu nggak ada komunitasnya berbuat demikian. Tapi topik kita ada hari ini adalah di sana itu ada komunitas Pak, dilegalkan malah, dilegalkan tanpa yang melegalkan ada. Siapa, dengarin Mas? dulu dong. Enggak, yang melegalkan siapa? Negara dan gereja. Negara dan gereja yang melegalkan. Kalau negara legalkan apa urusannya kita? Ya makanya gereja saya. Pernikahannya di gereja, berarti gereja pun juga membuka peluang untuk orang boleh. Gereja apa dulu? Bukan gereja setan yang jelas. Yang jelas bukan gereja setan. Satu bilang tadi itu gereja sesat sudah kaki itu. ini gilirannya Bang Juma. Anda standby dulu ya. Oke, lanjut. Saya ngomong apa adanya. Jadi kalau untuk Ustadz tidak ada komunitas kayak begitu, itu personal ya, wajar orang terjerembab dalam perbuatan yang seperti itu, manusiawi gitu. Hukumannya jelas, kami mengutuk sebagai umat Islam tidak ada komunitas. Nah kalau Anda di sana itu komunitasnya ada, negara melegalkan. Anda di sana ini maksudnya gimana Mas? Di luar negeri. Anda di sana itu maksudnya gimana? Nah ini orang nggak bisa diskusi. Sebentar dong, standby dulu. Anda ambil pulpen, orang bicara catat, giliran Anda baru ngomong gitu. Diskusi gitu. Lanjut. Ya, saya serahin ke Bang Juma aja deh. Semakin banyak bicara dipotong terus. Silakan Bang Juma. Lanjut. Ya, boleh jadi saya masuk sudah. Sabar Bang. Kan ada pesan Yesus, dari buahnya kau bisa melihat dia kan. Pengajaran nabi palsu yang Anda maksud itu dilihat dari buahnya. Dasar pijakan mereka melakukan LGBT itu kan tadi sudah saya katakan. Paulus mengatakan tidak ada yang haram, semua halal bagiku. Dan aku harus menjadi teladanmu. Nah, terus kemudian ketika tadi Pak Richard mengatakan kasih menurut Yesus. Jadi kasih menurut Yesus itu yang mana? Kasihi Tuhanmu, kasihi sesamamu manusia. Dengan cara apa? Dengan memaafkan, dengan ciuman kudus gitu. Dengan melegalkan apa yang mereka lakukan. Dengan merangkul, memberikan ruang, memberikan legitimasi terhadap tindakan kemaksiatan mereka. Itu yang dimaksud kasih. Tidak Bang, yang dimaksud kasih kepada Tuhan adalah tunduk, patuh, berserah diri kepada ketetapan hukumnya, yaitu Taurat. Kasih kepada manusia, mengajarkan hukum Taurat kepada mereka. Itu baru kasih. Tetapi di agama Anda kasih ini nilainya bergulir, berubah. Kasih yang dimaksud itu adalah selamat pagi Pak, permisi. Datang lagi ya Pak, terima kasih atas kunjungannya. Itu yang Anda maksud kasih. Bukan Siapa bilang? Pak. Kasih Siapa itu bilang yang menerjemahkan seperti itu? Siapa yang menerjemahkan kasih di Kristen seperti itu?
Enggak, saya perlu potong dulu supaya enggak kelajuan sampean. Sabar. Anda tidak punya kapasitas untuk membantah saya waktu ini. Punya dong, kita kan diskusi. Jangan dipotong Kalau dulu, Pak. Saya moderatorin, Pak. Jangan dipotong dulu. Setelah selesai Bang Joma, baru sabar Anda dulu, Sabar dulu. Enggak, jangan langsung memvonis kalau begitu, kawan. Ya dicatat aja dulu, dicatat. Nanti anda punya kesempatan untuk mengkanternya gitu loh. Dicatat tidak aja. Tidak ada lagi hukum Tuhan di agama Anda, satupun hukum Tuhan tidak ada lagi. Sudah selesai. Itu dulu. Sabar. Oke, yang ada di agama Anda itu hukum Lukas, hukum Markus, hukum Matius, hukum Paulus. Itu yang ada di dalam agama saudara. Perjanjian barunya Tuhan Anda sudah hapuskan dengan mengatakan itu adalah perjanjian lama. Sabar, catat, nanti tanggapi. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel, justru Anda katakan itu perjanjian usang. Anda katakan sebagai perjanjian lama. Orang mana di dalam Yahudi yang mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama? Sekte apa dari Yahudi yang mengatakan itu? Hanya Kristen yang datang dari Barat yang mengatakan orang aturan main Tuhan kepada itu dulu. Nah, tak ajarin kasih menurut Yesus. Ketika Anda mengatakan Yesus datang untuk orang berdosa, itu tidak benar dan itu tidak salah. Nah, bingung kan? Ya, Yesus datang tidak bisa menjelaskan itu. Sabar Pak, Pak, saya lebih paham Bible dari Anda. Kita bisa uji itu. Kita bisa uji itu. Saja sampean kalau begitu. Oh, Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun, Pak. Tunjukkan satu manusia yang pernah Yesus baptis. Jadi jangan bantah saya. Saya lebih paham Bible dari Anda. Enggak, bukan Yesus yang membaptis, justru Yesus yang dibaptis. Nol Anda kalau itu. Yesus datang untuk domba-domba yang hilang. Kenapa dikatakan anak keturunan Yakub yang hilang? Karena anak keturunan Yakub yang hilang itu maksudnya anak keturunan Yakub yang meninggalkan hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan keturunannya. Jadi domba yang hilang adalah Bani Israel, bukan Oten. Jadi kalau Yesus mengatakan dia datang kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, maksudnya dia datang kepada Israel, anak-anak Israel yang tidak lagi menegakkan hukum Tuhan, yaitu meninggalkan hukum Taurat, perjanjian barunya Tuhan. Kemudian, kalau Anda salah menafsirkan, oh Tuhan datang untuk LGBT, Tuhan datang untuk pencuri, Tuhan datang untuk perampok, pembunuh, Anda keliru. Kalau Yesus datang untuk mereka, tidak. Apa pembuktiannya? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai keturunan ular beludak. Apalagi, hai kau pemimpin-pemimpin buta. Sabar. Anda bisa nanti 4 jam. Hai kau ular beludak, hai kau keturunan ular beludak, hai kau guguk, hai engkau keturunan pembunuh nabi-nabi. Itu perkataan Yesus semua. Terus kenapa Yesus tidak memperbaiki mereka? Kenapa? Kenapa Yesus tidak memperbaiki ahli Taurat? Kenapa Yesus tidak memperbaiki orang Farisi? Kenapa Yesus tidak memperbaiki angkatan jahat? Kenapa Yesus tidak memperbaiki orang-orang munafik yang datang sesama dengannya? Justru Anda menjadikan kedatangannya untuk orang salah. Oh, untuk orang LGBT. Untuk orang mereka itu. Untuk orang ini. Anda salah. Makanya kasih, Pak. Pelajari ajaran Yesus. Kasih itu kepada Tuhan. Mentaati perintah Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa. Itu kasih kepada Tuhan. Kasih kepada sesama manusia adalah mengambil ajaran Musa, mengajarkan kepada anak, istri, saudara, tetangga, dan orang lain. Itu baru kasih. Nah, dikasih di Anda itu apa? Kasih di Kristen adalah menghapuskan hukum-hukum Tuhan. Baru kemudian ciuman kudus. Kan itu yang Anda ajarkan. Nah, silakan coba. Saya mau tahu dari saudara ini yang banyak cerita ini. Coba Anda paparkan kasih menurut Yesus itu seperti apa. Sertakan dalil dan implementasinya menurut Yesus. Jangan menurut gereja. Saya ingin tahu, silakan. Sudah, Anda ngoceh, sudah? Sudah ya? Udah, kau dengar nggak sih? Lanjut Bang Jo. Udah dipersilakan itu loh. Orang ngomong kau potong, giliran dipersilakan kau budek. Lanjut. Oke, saya sekarang ya. Itu. Kasih pasti memaafkan. Nyanyi, Bang. Loh, saya mau jelaskan. Oh, iya, lanjut.
Ya, kan kita dengan caranya masing-masing dong. Gitu. Kasih Yesus itu itulah yang merubah, menggenapi hukum Taurat. Kasih Yesus itu sampai dia mati di kayu salib. Itulah kasih yang utuh. Dan itulah hukum cinta kasih itu. Ya, nggak ada kasih bilang selamat pagi, datang lagi nanti ya apa segala macam. Nggak ada. Itu kan hanya etika dalam pergaulan kita itu. Ya, itu pertama. Jadi yang kau bilang itu kasih tidak ada apa segala macam, maaflah ya. Itu nggak laku pernyataanmu itu. Dalam perintah Tuhan, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu, dan segala macam seterusnya, apa segala macam. Itu sudah perintah Tuhan, kawan. Itu. Terus saya lanjut soal komunitas-komunitas tadi itu. Gereja Katolik Roma dan juga mungkin gereja denominasi yang lain sampai saat ini itu tidak pernah mengesahkan BT-BT itu. Tidak. Oknum yang melakukan itu apa segala macam, jangankan BT ya, ada misalnya di kami pastor yang tidak bisa menikah, itu mereka selingkuh, mereka menikah berpacaran, itu dicabut, dikeluarkan, itu tegas, itu nggak ada main-main soal itu, karena mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan bahwa menyerahkan diri mereka untuk melayani umat. Nah terus kau bilang tadi itu di Kristen itu hukum Matius, hukum Lukas apa segala macam. Dari mana kau ngomong kayak gitu tuh? Itu merupakan Matius, Markus, Yohanes, Lukas itu adalah di kami itu adalah Injil. Itu Injil. Yang mereka tulis mereka. Berdasarkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami ketika mereka hidup bersama Yesus. Begitu, tidak ada hukum Matius, hukum apa segala macam itu. Makanya aku bilang, kalau kau lebih tahu Alkitab, kau masuk aja Kristen, kau masuk aja Katolik, gitu. Supaya nanti kita tahu, oh yang sebenarnya ternyata seperti ini, gitu. Jadi kawan, bolehlah kalian berpandangan begini dan begono tentang Kristen, silahkan. Karena kalian memang tidak meyakini gitu. Makanya kita hadir di sini untuk meluruskan pandangan-pandangan kalian yang keliru itu. Ya mungkin bagi teman-teman segolongan Anda, gitu, mungkin mengaminkan pernyataan kalian. Mungkin bagi umat Kristiani yang imannya itu abu-abu, yang imannya itu hanya seperti biji yang jatuh di tanah berbatu-batu, diumpamakan seperti itu. Mungkin bisa goyah dengan pernyataan-pernyataan kalian ini. Tetapi bagi seseorang pengikut Kristus yang iman yang kuat, pernyataan-pernyataan seperti ini tidak laku. Sama seperti orang Islam juga, kalau imannya lembek apa segala macam, kalau misalnya ada teman-teman yang pengaruh, ya dia juga akan pindah itu. Dan bagi kami menjadi pengikut Kristus itu adalah tawaran Tuhan, tidak dipaksakan. Barang siapa menerima tawaran Tuhan, tawaran terhadap ajaran-ajaran kasih-Nya, dia menerima, monggo silakan jadi pengikut Kristus. Tetapi jadi pengikut Kristus itu memang sulit, dia harus memikul salib. Termasuk seperti kalian-kalian ini menghujat, bilang ini tidak benar, tidak benar, tidak benar. Nah, itulah bagian dari penderitaan mengikuti Yesus itu. Yesus sendiri sudah mengatakan, kalau kau mau mengikuti aku, kau harus bersedia mengikut salib, memanggul salib, lalu bisa mengikuti aku. Nah, itu ya dari saya menjawab teman-teman tadi yang barusan menjelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan. Oh, lanjut dulu Nda. Ya, yang saya minta apa tadi? Kasih kan? Implementasi daripada kasih menurut Yesus itu apa? Anda tidak bisa memberikan jawaban sedikit pun. Oh, contoh.
Implementasi. Contoh. Implementasi berdasarkan data. Ya, oke, saya ngomong sekarang. Sabar. Saya sabar. Enggak, Jangan cuma menggunakan mulut, tapi kuping juga Anda harus mendengarkan. Dengarkan. Ya, Yesus oke, mungkin saya lupa mengajarkan tadi, oke. Yesus mengajarkan kasih itu implementasinya adalah ketaatan kepada hukum Taurat. Itu kasih. Kasih kepada Tuhan melaksanakan hukum Taurat. Hukum kepada sesama manusia, mengajak orang lain melakukan hukum Taurat. Itu baru kasih. Kasih ke Tuhan, kasih ke manusia. Agama Anda apa? Itu sebagian kecil pemahaman. Yang sampean sebutkan itu salah satu atau sebagian kecilnya. Ya. Itu adalah Masih muatan ada, cakupan benar. dari segala aspek hukum yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Anda Tidak bukan Bani salah. Israel. Tidak Anda salah. Bani Paulus, Bani Parisi kali. Sampean ngomong itu. Tunggu sabar. Ini itu giliran tidak salah. saya. Sabar. Anda Makanya, celoteh jualan minyak Yesus. Sampean kan 10 menimpali menit saya tidak tadi. ada yang bantah Anda. Tunggu, sabar. Oke, silakan. Ya. Jadi saudara, ketika berbicara mengenai kasih menurut Yesus, kasih itu adalah menggerakkan lisan, menggerakkan hati, mempraktekkan dengan tubuh apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam hukum Tuhan. Hukum barunya Tuhan, yaitu hukum Taurat yang terpatrit ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu kasih kepada Tuhan. Lalu bagaimana kasih kepada manusia? Kasih kepada manusia mengajak mereka untuk taat tunduk kepada hukum Tuhan. Ajari mereka, ajari anak istri Anda untuk taat kepada hukum Taurat. Itu baru kasih kepada manusia. Kalau Anda mengajarkan justru meninggalkan hukum Taurat, Anda tidak kasih. Anda zalim kepada anak istri Anda. Menurut siapa? Menurut Yesus, bukan menurut saya. Mana dalilnya? Matius 5 nomor 19. Lalu Anda mengatakan, oh tidak begitu, kasih itu begini, kasih itu begini. Coba tunjukkan kepada saya implementasi legalitas kasih yang dipraktekkan Kristen berdasarkan dengan lisan Yesus. Silakan, saya tunggu. Sudah. Oke. Saya tadi awalnya menyanyikan kasih itu murah hati, kasih itu memaafkan, kan? Kalian langsung potong kan? Itu. Implementasi kasih itu kawan sederhana saja, itu. Ketika ada orang yang minta tolong, ada lagi kesusahan apa segala macam, kita bantu. Walaupun mungkin dengan keterbatasan kita juga. Itu. Yesus bilang begini, kasih. Kalau ada di antara kalian yang mengunjungi orang di penjara, itulah kamu sudah mengunjungi aku. Ketika kamu memberi makanan kepada orang yang lapar, itulah. Nah, jadi ketika kita melaksanakan, kau bilang tadi taat itu, melaksanakan hukum, ada orang lapar kita bantu dia, penjara mengunjungi mereka, ada orang yang compang-camping di jalan kita kasih atau tidak, bukan compang-camping pun, misalnya ada orang normal tapi mereka kesusahan untuk mendapatkan baju yang layak, kita sumbang baju-baju kita yang masih layak untuk mereka apa segala macam. Itulah implementasi kasih itu, bro. Itu sederhana. Itu ketika ada orang misalnya mencaci maki kita apa segala macam, itu kita jangan langsung emosi lah. Kita mendengar apa segala macam dulu. Mungkin kita akan memberikan usulan, masukan apa. Itulah kasih. Ketika ada orang mengangkat pedang misalnya apa segala macam, ya kita janganlah juga mengangkat pedang. Itulah kasih itu, kawan. Dan kasih itu tidak hanya soal taat, tetapi taat dan setia melaksanakan, mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kekristenan, simbol salib itu, palang salib itu, vertikal, horizontal itu juga melambangkan hubungan antara manusia dengan Allah, antar manusia dengan manusia, antar manusia dengan ciptaan lain. Sama seperti dengan kalian di Muslim kan, ada istilahnya hablum minas apa sama satu itu. Itu seperti itu, kawan. Oke, lanjut. 1 menit Gurunda, saya mau naik motor, kalau diizinkan ya, menambahkan dan tetap dalam kerangka temanya. Jadi kalau yang disebutkan saudara catatan kaki tadi itu human nature, fitrahnya manusia itu penuh kasih. Yang Anda sebutkan lewat putus, saya ini
relawan di kebencanaan ya, di luar negeri dan di sejak tsunami Aceh sampai hari ini sepanjang badan masih kuat. Jadi Orang-orang walaupun tidak ateis, ada ajaran Yesus ya, itu sudah kodrat manusia. Kodrat manusia itu dari mana datangnya, kawan? Itulah kalian itu tar menimpali dulu menimpali dong, kok seperti pendapat dipotong? seperti ini Kan nih kan Anda udah supaya mengizinkan tadi. Saya minta supaya izin sama Bang Zuma, waktunya dia nggak diizinkan. apa-apa, Iya, nggak jangan apa-apa. Ya dipotong, kamu nanti jadi nggak asik Jangan dipotong diskusinya. Pak catatan. Ya, sedikit saja, 1 menit. Saya mau naik motor, jadi saya standby Bang Wan terus berisik ini, soalnya. hostnya berisik ya. Ya, jadi Siap, kembali ya, bahwa mengasihi ada orang susah, ada orang butuh pertolongan. Itu semua manusia, bahkan di dalam undang-undang seluruh negara, hukumnya wajib menolong orang yang sedang meminta tolong dalam batas kemampuannya. Tiap-tiap orang itu wajib menolong dalam batas kemampuannya. Jadi nggak ada kaitannya dengan ajaran agama. Tetapi kalau Ya ajaran terserah kamu lah agama, gitu. ya boleh. Itu. Sekarang kalau Terserah kamu lah. implementasinya tadi sudah dibuktikan, justru kekristenan meniadakan hukum. Semuanya boleh, semuanya boleh. Nah, sekarang saya mau prakteknya ke dalam kehidupan sehari-hari. Anda nggak mungkin diam. Leluhur Anda deh, kakek Anda nggak mungkin diam ketika orang Islam angkat senjata ngusir penjajah. Ya, kita jangan angkat pedang, kasihilah mereka sesama manusia. Nggak bisa, nggak bisa. Hukum kasih itu harus adil, bukan menzolimi diri sendiri dan memenangkan pihak Pangkasan lawan. kalian itu boleh Kemudian berlakukan tidak ada teror-teror satu itu ya. negara pun di dunia yang menggunakan hukum kasih di dunia, tetapi banyak beberapa negara menggunakan hukum Islam di negara-negara Arab. Fakultas hukum yang paling terkenal di dunia yaitu Harvard, dari Harvard University. Nggak Di gerbang menggunakan hukum masuknya kasih. ada kata-kata filsuf, ada kata-kata mutiara, ada cuplikan dari satu ayat Al-Quran tentang bersaksi dengan adil, sekalipun engkau melawan yang di sidang itu saudara-saudaramu sendiri, engkau harus adil. Itu dipakai tuh di Fakultas Hukum Harvard University. Tidak satu pun ayat-ayat dari Bible ada di sana, karena itu hukum kasih yang utopia, hanya mimpi semata. Thank you Bang Zuma, standby. Oke, saya boleh tanggapi? Ini giliran siapa ini? Boleh kah saya? Giliran Bang Zuma, Bang Zuma tadi waktunya aku minta 1 menit, karena dipotong jadi 3 menit gitu. Ya giliran Bang Juma dulu ya, bakul catatan kaki ya. Lanjut Bang Juma. Iya. Iya, ya. Nah, apa aku bilang kan? Apa Itu yang jubirnya Anda di mail jabarkan dulu. barusan? Jubir dulu, Jubir. Yang Anda jabarkan barusan tentang kasih itu apa? Itu ajaran apa itu? Ada orang di jalan, ada orang lapar. Itu ajaran apa itu? Itu yang dibawa Yesus sampai mati di atas tiang salib. Itu yang dibawa Ajaran Yesus apa sampai mati menurutmu? di atas tiang salib. Enggak. Menurutmu itu ajaran apa? Itu yang diajarkan. Enggak. Kalau menurutmu itu yang ajaran Anda apa? jadikan sebagai ajaran, kau diam. Katanya implementasi. Kau kok katanya emosi? kasih. Katanya kau kasih. Aku yang Kau atur, aku yang atur. kasih kesempatan orang bicara Kamu kok aja kau emosi, nggak bisa kawan? kau. Katanya kau bilang tadi Ya jelas lah. implementasi. Saya ngomong Implementasi apa kau? Ajaran kasih apa kau itu? Kasih apa kau itu? Orang mau bicara aja kau kasih di mulut kasih. Orangnya. Memberikan ruang orang bicara aja nggak bisa. Munafik. Terusin. Kalau Anda menjabarkan kasih itu seperti yang Anda uraikan tadi, itu dengarkan. Mudah-mudahan Anda waras bisa mendengarkan saya di bawah. Orang Hindu, orang Buddha jauh lebih kasih. Kurang apa lagi kasihnya orang Buddha itu? Kalau hanya karena itu. Yesus mati dengan cara terkutuk, rupanya untuk mengajarkan memberikan sumbangan. Loh, jauh sebelum Anda belajar memberikan sedekah, orang Yahudi sudah jauh mempraktekkan itu. Apaan sih agama kayak gini? Sebenarnya yang perlu saudara-saudara tahu itu adalah pandangan pengajar-pengajar palsu yang Anda ungkap tadi lebih awal ketika Anda masuk. Ya, ketika Anda masuk dan naik lagi kembali, tanggapin ini.
Anda masuk membahas nabi palsu sampai muncul CBT. Justru yang kita bahas ini adalah pengajaran-pengajaran yang dihasilkan dari pengajar palsu sehingga mengentaskan sebuah pengajaran yang dilegalkan dan adalah merupakan hal yang mendasari datangnya murka Tuhan. Dari mana datangnya? Ya pengajar palsu. Bagaimana kemudian tokoh agama Anda yang disebut sama Yahudi sebagai sekte Nasrani? Apa yang diajarkan tentang hukum Tuhan? Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang hukum Taurat, dosa mulai hidup. Fitnahan terhadap hukum Tuhan. Luar biasa. Roma 7 nomor 9. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Hukum Tuhan berupa Taurat dianggap membawa kepada kematian. Sementara Tuhan sendiri dalam Ulangan 6, Ulangan 4, hukum Taurat itu mendatangkan kehidupan. Paulus mengajarkan mendatangkan kematian. Yang mana yang kalian tuhankan? Ya Paulus. Susah kali diajarin. Ajaran kasih itu menurut Yesus melaksanakan ketetapan Tuhan kepada Tuhan itu adalah kasih kepada Tuhan. Mengajarkan kepada sesama manusia hukum-hukum Tuhan agar dipraktekkan dalam kehidupan, itulah wujud kasih kepada manusia. Betul. Jadi tidak terlepas kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, sama-sama menegakkan hukum Tuhan. Tidak boleh kemudian seenak-enaknya. Oh enggak, hukum Tuhan sudah mati. Hukum Tuhan itu mati bersama dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Oh enggak bisa begitu. Lalu dasar untuk mengasihi sama manusia apa? Apa yang akan kau ajarkan kepada sama manusia kalau bukan dari firman Tuhan? Oh firman Tuhannya yang muncul di Paulus. Oh siapa bilang? Yesus mengatakan sebelum terangkat ke langit, semua yang harus dia katakan sudah ia katakan. Jadi tidak ada lagi perkataan-perkataan yang datang pada saat ada orang di Damsyik, pada saat ada orang di Pulau Patos. Nggak ada itu, nggak ada. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah, artinya sudah aku sampaikan. Nggak ada lagi cerita-cerita belakangan. Jadi kalau ada yang ngaku rasul tapi tertulis setelah Yesus, itu palsu. Ya, kenapa bisa? Karena Yesus sudah mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Hanya disayangkan murid-murid yang mendengarkan perkataan-perkataan Yesus setelah bersama dengan Yesus itu dibasmi, dianiaya, dibunuh, dipenjara. Lalu kemudian muncul pengajar-pengajar palsu menulis berdasarkan penyelidikan, lantas diceritakan inilah firman Tuhan. Nah itu masalahnya. Makanya ketika kita membahas tentang LGBT, kenapa mereka kemudian dijadikan sebuah konsep, lalu dijadikan sebuah Bible, lalu dijadikan tempat ibadah, lalu tokoh agama menikahkan mereka. Itu karena dihasilkan, dientaskan dari pengajar-pengajar yang Yesus sendiri minta agar diwaspadai. Kalau yang datang itu adalah hukum Tuhan, tidak akan mungkin mudah dirubah, tidak akan mungkin bisa dirubah oleh manusia. Itu baru hukum Tuhan. Disembunyikan oke, bisa saja disembunyikan. Tapi kemudian kalau untuk dirubah itu nggak bisa. Nah masalahnya sekarang adalah ketika kita melihat fenomena yang ada, Islam maupun Kristen, golongan ini ada di dua agama ini. Tapi yang mengaku sebagai anak Tuhan justru melegalkan. Yang mengaku sebagai wakil Tuhan, orang-orang pilihan, orang yang dijamin surga, orang yang kemudian penuh Roh Kudus, justru di tengah-tengah mereka lahir biang kerok yang melegalkan hal itu lengkap dengan kitabnya. Maka apakah mungkin pernyataan Yesus dari buahnya engkau melihat dia? Nah sekarang kita lihat kenyataan itu. Jangankan kita umat Islam, saudara-saudara kita Kristen aja di Indonesia ini jijik dengan mereka. Apa itu? Ya apa yang terjadi di tengah-tengah kita? Maka orang yang munafik, orang yang berpura-pura buta, oh di mana itu terjadi? Oh itu di luar negeri. Itu di gereja mana? Seakan-akan pikun baru lahir tadi pagi. Sementara ini sudah dibahas sudah puluhan tahun. Gereja melegalkan nikah sejenis. Gereja melegalkan terbitnya Bible khusus untuk mereka. Ya saya kira begitu Bang Handi. Ya. Jadi orang ini kalau masih bisa dikasih kesempatan, tolong implementasi kasih menurut Yesus itu jangan dikarang-karang.
atasnya itu ada perintah. Apa ajaran kasih itu? Karena justru Yesus mengatakan kedua hukum itulah kemudian terpatri hukum kasih. Apa itu? Taurat, perjanjian lama, yang Anda katakan lama, yang sebenarnya adalah perjanjian baru. Nah, kenapa teman Kristen itu mengatakan perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel dianggap sebagai perjanjian lama oleh internal Kristen? Karena mereka ingin mengangkat ajaran pengajar-pengajar palsu yang datang setelah Yesus. Sebenarnya yang harus menjadi guru kan Yesus. Betul. Yang menjadi pengajar kan Yesus. Yang membawa berita Injil kan Yesus. Bukan orang-orang setelahnya ini. Yang membuat surat untuk non-Yahudi. Yesusnya untuk orang Yahudi. Muncul pengajar untuk non-Yahudi. Yang tiba di hari ini di kita adalah hasil daripada orang-orang yang diutus menurut mereka untuk non-Yahudi. Yang kita cari, mana materi yang khusus untuk orang Yahudi itu dari Yesus. Emang itu ada Bang Suma? Ada. Di mana tertera? Masih ada di dalam buku mereka, catatan kitab mereka yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Di dalam Yohanes 1, nomor 53, bagaimana kemudian Yesus memanggil Filipus, Filipus, dia ikut dengan aku. Nah, berarti ada legitimasi dari Yesus ke Filipus. Lalu di Kisah Para Rasul 8, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Bukan Injil Markus, bukan Injil Matius, bukan Injil Markus. Bukan Injil Yohanes yang diajarkan, tapi Injil Yesus. Siapa yang mengajarkan? Filipus, orang yang diberi legitimasi kemudian untuk mengajarkan dan dipanggil untuk menyampaikan berita Injil Yesus. Mana Injil Yesusnya? Gak ada. Sehingga ya muncul pengajaran-pengajaran yang mencederai agama Kristen itu sendiri. Mencederai nama baik Kristen. Apa itu? Legalitas, baik itu tempat ibadah, negara, kitab yang mereka anggap suci. Nah, siapa yang mau bertanggung jawab kalau sudah kayak begini? Silakan. Ya. Catatan kaki masih mendengarkan? Silakan tanggapi Bang catatan kaki. Tapi kalau orang ngomong jangan dipotong gitu. Silakan Bro bicara. Jangan Anda katakan di bawah takut melawan saya. Ini giliran Anda bicara tidak dipotong, yang penting sama topik. Gitu ya. Apakah Anda masih melaksanakan hukum Taurat? Apakah si BT ini melaksanakan hukum Taurat? Itu aja sih intinya. Sebenarnya sumber yang mengajarkan hukum Taurat ini siapa yang ngajarin? Antara si BT dengan Anda dan hukum Taurat aja udah. Ya kenapa lagi diam dia nih? Dikira kasih bicara nggak mau, orang bicara dipotong-potong gitu. Bagaimana kalau di room mereka ya? Apa yang terjadi? Silakan Bro. Dibuka mute-nya dulu. Gimana Anda ngomong, orang nggak dengar itu kalau lu mute. Oke, begini. Saya cuma mau bilang begini singkat aja. Saya berterima kasih lah kepada teman yang tadi menjelaskan panjang lebar, karena sampean ngomong tadi itu mengacu kepada ajaran Yesus semua ya. Baguslah itu. Terima kasih kawan. Itu. Karena kalian menjelaskan itu semuanya itu mengacu kepada Yesus. Terima kasih banyak. Puji Tuhan gitu. Anda telah menyebarkan Injil, mewartakan Injil kepada semua bangsa. Terima kasih banyak ya. Terlepas dari kami mungkin tidak mengimplementasikan apa segala macam, ya sudahlah, tanggung jawab kami kepada Tuhan. Itu. Ya, tapi saya berterima kasih kepada Anda Bang siapa ini? Bang Jumawa ya. Nah, Bang Juma, ya terima kasih karena kamu telah mewartakan Injil. Itu sayang sekali loh. Itu enggak kasihan kan Nabi Muhammad. Izin Pak, saya moderator. Saya moderator bukan begitu. Begini ya, apakah si BT ini melaksanakan Taurat? Apakah juga Anda melaksanakan Taurat? Supaya ajaran kasih itu berkembang. Sebagaimana penjelasan ajaran kasih itu adalah ajaran Tuhan. Lo topiknya. Itu pertanyaan baru. Ya silakan. Ya ini nggak baru, ini pengembangan. Oke. Lanjut. Baik. Kalau si BT itu saya sudah bilang tadi tegas kok, gereja itu melarang. Ya. Terutama saya ya sebagai pengikut Kristus yang gereja Katolik, saya nih ya agama Katolik gitu. Jelas dari Vatikan Paus sampai ke bawah-bawah itu tidak bisa melegalkan itu. Jangankan melegalkan perilaku seperti itu saja tidak diperkenankan. Itu nyata tegas itu kawan. Itu.
Nah, kalau kalian sekarang misalnya mengatakan ada gereja di sana, ada gereja di sana, ada gereja di sana, saya hanya mungkin mengatakan kawan, coba lihat, siapa tahu itu gereja sesat. Gitu. Ya, Oke. Kalau Anda itu sendiri, saja, kawan. catatan Gitu. kaki, kalau Anda sendiri apakah Anda masih konsisten dengan hukum Taurat? Loh, kan jelas Yesus bilang itu. Dia tidak datang untuk menghapus. Dia datang untuk menggenapi. Ya apa susahnya kita bilang, iya hukum Taurat itu ada. Iya. Toh Yesus datang untuk menggenapi kok. Itu. Dia tidak menghapus. Gitu. Memang hukum Taurat itu ada. Itu. Oke, sudah digenapi oleh Yesus, gitu kan? Itu yang kita jalani sampai sekarang. Gitu. Sudah, Pak? Sudah. Oke, Bang Juma bisa di kantor di TikTok aja nggak apa-apa. Silakan Bang Juma. Langsung dipertegas. Jelas sekali ya ketika kemudian saudara mengatakan terima kasih. Lah memang sejatinya pengikut Yesus itu sebenarnya kalau kita mau jujur terhadap kaidah, yaitu hanya Islam untuk hari ini. Ya nggak apa-apa lah, bagus. Kalian itu mohon maaf saya katakan Kristen itu bukan pengikut, tapi Kristen itu adalah pentuhan. Tapi tidak semua Kristen ya. Anjurkan saja ke MUI sekarang. Anjurkan saja ke MUI sekarang. Jangan hanya ngikutin Nabi Muhammad, tapi sekarang kita harus akui Yesus juga. Ya anjurkan seperti itu dong. Gitu. Ya, ini sudah benar itu. Kami umat Islam tidak sah keimanan Islam kami kalau kita tidak mengakui bahwa sosok yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, kemudian membawa hikmat Injil itu sebagai nabi dan rasul. Tidak sah keislaman kami. Maksudnya itu diusulkan, ditetapkanlah, kawan. Bukan diusulkan, di Al-Quran sudah jelas itu Natal. perintahnya. Rayakanlah Natal, rayakanlah Natal itu bukan ajaran Yesus. Gitu. Natal itu bukan ajaran Yesus. Kenapa kami harus melakukan itu? Yesus itu adalah oknum yang datang kepada Bani Israel mengajarkan hukum Tuhan yang khusus untuk Bani Israel. Kami mengimani beliau nabi, beliau rasul, juru selamat untuk Bani Israel. Kami mengimani. Amin, amin. Mereka orang benar, mereka orang suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia berasal dari kalimat Allah, dia berasal dari roh Allah. Kami imani itu, tapi tidak kami mempertuhankan dia karena dia hanya manusia. Berbeda dengan saudara-saudara Kristen. Ya nggak apa-apa. Itu memang kita beda. Mau apa? Ya itu dia makanya. Justru kami orang Kristen mempertuhankan itu. Kami menghargai bahwa teman-teman Muslim punya nabi namanya Muhammad gitu. Tapi kami tidak pernah mengakui gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Maka karena itulah kalian disebut kafir dari kalangan Islam. Kan gitu. Itulah terima kasih kepada kalian karena kalian tetap mengakui Yesus gitu kan sebagai nabi dan rasul. Ya terima kasih gitu kan. Yes, sama-sama. Silakan Bang Handi. Aku dulu lah teman-teman. Halo. Halo, silahkan. Bunda Darni, silahkan. Pertama-tama aku mengucapkan selamat sahabat untuk kita semua. Karena hari ini adalah hari kudus, hari perhentian, hukum Tuhan yang keempat. Dari tadi saya lihat kalian semua berbicara panjang lebar. Tetapi hari ini adalah hari Sabat. Adakah kalian kuduskan hari Sabat? Nah inilah yang katanya kita ini umat Tuhan. Kalau umat Tuhan itu harus tunduk kepada hukumnya. Nah ini hari ini kami barusan tadi beribadah, udah selesai berbakti, selesai menguduskannya, tidak bisa melakukan pekerjaan di hari Sabat. Itu makanya dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau kami tidak bekerja hanya apa sih kok berisik banget sih? Iya, siapa yang berisik ini? Itu abang yang tadi yang Katolik. Saya melihat hukum 10 mereka, di hukum kedua dihapus, jangan membuat bagimu patung. Nggak ada. Coba lihat. Ya. Oke. Saya sudah melihat hukum 10.
Ya. Di umat Katolik tidak ada di situ lagi dicatat jangan membuat bagimu patung. Nah, kalau kami Advent itu semua hukum 10 harus dilakukan, tidak bisa dikurangi dan ditambahi, nggak bisa. Oke. Berarti taat ya. Ntar dulu, Bu. Taat ya Advent ya. Yang jawab adalah seharusnya bukan hanya untuk Advent saja loh, untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Itu hukumnya, namanya hukumnya loh. Masa kita berani nukar-nukar ini dari kemarin aku makanya aku berani masuk ke diskusi ini hanya mau mengutarakan itu, hanya mau mengabarkan hukum itu, gitu loh. Oke, stop dulu ya Bu Darni. Udah kita paham. Karena Anda menyebut Katolik tidak Sabat dan buat patung, Anda Advent menguduskan hari Sabat. Ya, biar Katolik yang jawab dulu. Jadi Muslim standby dulu ya. Nanti Bang Juma ambil tengahnya. Silakan catatan kaki Anda Katolik. Kenapa Anda tidak Sabat? Kenapa Anda buat patung? Ini berubah topik karena Ibu Darni udah masuk. Silakan. Ya, hari Sabat itu hari untuk istirahat, betul. Nanti kami itu sore ini ada ibadah juga kok, besok ada ibadah. Itu siapa bilang kami tidak mau? Tapi Yesus mengatakan seperti ini. Kalau misalnya hukum Taurat bilang tidak bisa bekerja total, Yesus kasih perumpamaan. Jika ada seekor domba jatuh ke dalam lubang sumur pada hari Sabat, apakah kau membiarkannya? Itu. Nah, Yesus katakan, bagi kamu seorang penggembala, dia tidak akan biarkan anak domba itu jatuh ke dalam sumur. Dan dia pasti menyelamatkannya. Bukan itu Pak, catatan kaki saya luruskan dulu ya. Itu satu tentang hari Sabat ya. Kedua patung. Terus soal patung itu, ya siapa yang menyembah patung? Gak ada yang menyembah patung, kawan. Itu kan hanya simbol-simbol barang rohani, benda rohani, itu kan. Itu nggak ada yang menyembah patung. Tuduhan Bu Darni nggak menyembah, tapi buat. Makanya Pak, saya luruskan. Tuduhan Bu Darni bukan menyembah. Anda tidak dituduh menyembah, tapi Anda membuat. Gitu ya, apa salahnya kami buat patung Yesus itu? Nggak ada salahnya. Kami nggak menyembah patung itu kok. Itu maksud saya. Itu. Berarti jadi Anda kalau misalnya Anda nggak membaca datanya di Bible, Bang. Anda tidak membaca di situ. Kalau Bu Darni bilang Katolik itu melawan perintah Tuhan, ya itu silakan. Saya menghargai Bu Darni yang orang gereja Advent mengatakan seperti itu, ya saya menghargailah, itu kan pendapatnya gitu kan. Imanku ya imanku, itu. Imanmu ya imanmu, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Sama-sama Kristen loh, Pak. Sederhana gitu aja. Karena sesama Kristen loh. Loh enggak, dia kan Kristen kan Advent gitu. Di dalam komunitas Kristen Protestan itu Advent itu memang juga lebih lain gitu, lebih khusus juga mereka. Advent menurut Anda Advent itu Kristen atau bukan? Oh, Kristen dia. Kristen toh, jadi sama Kristen toh, Pak. Oh, tapi beda kawan. Beda. Ya, kita kasih Bu Darni dulu ya. Silakan Bu Darni. Begini teman-teman semua, apa artinya antikristus? Antikristus adalah orang-orang yang anti sama Yesus, yang anti sama hukumnya. Berarti kalau antikristus itu merubah hukum. Nah, makanya dikatakan antikristus. Siapakah antikristus itu? Ya udah, berkacalah kita masing-masing. Sesuaikah kita dengan hukumnya tadi? Kalau kita patuhi hukumnya itu, kita tidak antikristus. Kita pengikutnya, kita umatnya. Jadi siapa yang merubah? Udah dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Pergi kita ke hari Minggu, pergi kita beribadah hari Jumat, pergi kita beribadah hari Senin, pergi kita beribadah hari ini. Sementara Tuhan kita, pencipta langit dan bumi ini, hanya satunya Tuhan kita. Nggak ada dua. Hanya satu, itulah Allah Yahweh yang di surga. Nah, dia tidak mempunyai nama agama. Tetapi Allah kita itu mempunyai perintah kepada manusia agar manusia itu tunduk kepadanya. Itulah agar manusia itu menuruti hukum-hukum. Oke. Baik, karena ini catatan kaki mau menyangka sebelum ke Bang Joma. Kenapa Anda beribadah hari Minggu? Saya hanya mau mengatakan begini kepada Bu Darni. Saya menghormati pandangannya dia sebagai seorang pengikut Kristus yang ada di gereja Advent gitu. Saya hanya mau mengatakan seperti itu saja. Saya tidak juga mau begini begono lah.
Itu. Nah, kita Kok Anda menghargai. kok Anda lembut banget? Ini perbedaan kok lembut. Kenapa? Hah? Kenapa Anda nggak memberikan akselerasi memperjuangkan Katolik Anda? Kenapa Anda mengalah hari Ya ini? karena pun saya menjelaskan pun nanti nggak masuk, kawan. Itu nggak masuk. Itu. Coba Anda Saya jelaskan mengatakan bahwa coba Anda kami- jelaskan Keluaran 20 4-6. Itu. Apa itu? Coba bacakan. Jangan membuat bagimu patung. Jangan membuat bagimu patung. Menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada terus. di bawah bumi. Dilarang Lanjut. membuat patung, Harus Bang. lengkap. Harus lengkap, baca terus sampai bawah. Ya, dan jangan sujud menyembahnya. Nah, itu kan. Nah, terus. Terus yang buat patung siapa, Bang? Nah, ya yang perlu kami biasanya minta kepada yang jago lukis, jago pahat itu. Boleh nggak buat patung, Bang? Boleh lah, kenapa enggak? Nah, itu di kami dilarang, boleh. Bang. Dilarang. Hah? Dilarang. Yang dilarang itu kamu buat patung dan patung itu kamu sembah, itu yang dilarang. Ini dua Dan kalimat, yang- Bang. Ada koma, Bang. Dua kalimat. Dua penekanan. Itu. Udahlah. Kan dan. Udah. Dan. Sampai kiamat juga Anda nggak mau. Anda Oh, iya, terus makanya- membantah yang tertulis. Udah cukup. Udah, Bang Juma ya. Makanya aku bilang Ya udah tadi, cukup, Bang. saya cukup menghargai itu. Udah cukup. Silakan Bang Juma. Ibu Darni menyinggung hari Jumat. Silakan ditengahi, Bang Juma. Monggo. Oke, baik. Jadi kalau misalnya Bang Juma, Bang Juma, Iya. hukum Iya. keberapa hari Jumat ya bilang ya Bang Juma? Oke, baik. Jadi gini, kalau kemudian Bu Darni mengatakan kuduskan hari Sabat, jangan ada hari selain daripada Sabat. Tapi Yesus membatalkan Sabat, itu dulu. Kedua, ketika Ibu Darni mengatakan jangan ada patung, ini untuk menyindir Katolik. Tetapi ibu sendiri ketika Tuhan mengatakan jangan ada sembahan lain, ibu sendiri membuat sembahan berupa manusia di hadapan Tuhan. Pelanggaran fatal itu. Itu. Jadi dua-duanya melakukan pelanggaran. Lalu bagaimana dengan hari Jumat? Kan Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Ingat, kudusnya hari Sabat, itu sebenarnya Bu Darni belum bisa masuk ke sini. Nanti setelah 6 lewat, baru ibu bisa celoteh di tradisi Yahudi. Bang Juma, ini penginjilan boleh. Kalau penginjilan boleh Bang Juma. Berbisnis, Oke. berdagang, itu yang tak boleh Bang Juma. Oke. Kalau mengabar boleh. Oke. Nah, sekarang kalau apa yang diajarkan oleh hukum Taurat itu berlaku untuk seluruh umat manusia, maka pada hari Sabat dunia beku. Cina nggak boleh melakukan bisnis hari Minggu. Amerika, Indonesia, Malaysia, pokoknya bumi beku. Apa yang terjadi? Kalau itu terjadi selama 4 hari dalam sebulan. Makanya hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel tok. Karena hukum itu tidak berlaku untuk dunia. Itu hanya untuk Israel tok. Tapi nanti muncul penafsiran-penafsiran, oh itu untuk seluruh bangsa. Tapi pada pondasi awalnya itu hanya untuk Bani Israel tok. Ulangan 33 nomor 5 jelas itu untuk diperuntukkan Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub. Makanya kalau hukum Taurat itu diberlakukan untuk seluruh dunia, maka pada hari Sabtu tidak ada kehidupan. Bagaimana dengan kehidupan kemaslahatan anak manusia? Dari segi ekonomi, politik, pendidikan, kedokteran, dan semuanya. Akan beku dan dunia akan menjadi tidak seperti sekarang ini. Untuk itulah ini dengan sampean ini. Karena itulah kemudian hukum Taurat itu hanya meliputi Bani Israel. Mazmur 147 tidak berlaku kepada bangsa lain. Hanya berlaku kepada Bani Israel. Nah, Yesus datang pada hari Sabat. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Muridnya memetik gandum kok. Ada Yesus tegur? Tidak. Yesus mengobati orang yang kemudian sakit pada hari Sabat. Bukan penginjilan, pengobatan. Sembuh orang-orang itu? Tidak ada kok. Jadi Sabat itu berlaku untuk Bani Israel tok.
Jadi adalah kekeliruan kalau Anda menganggap diri Anda itu Israel. Seperti itu. Jadi hari Jumat itu kita hanya diperintahkan meninggalkan semua urusan duniawi untuk datang kemudian prosesi sujud menyembah di rumah ibadah. Setelah itu kembali lagi bertebaran mencari duniawi. Maka hukum itu untuk seluruh umat manusia. Cocok itu kawan. Kalau yang tadi itu hanya untuk Bani Israel tok. Bang Begitu, Juma, Bu Darni. ada ayat. Kalau begini Bang Juma, Matius 2 ayat 27. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Matius 2 ayat 28. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu gimana Bang Juma? Iya Bu Darni, jangan Anda pikir Bani Israel itu bukan manusia, Bu. Mereka itu manusia. Makanya yang diceritakan itu 6 hari Tuhan bekerja, 1 hari istirahat. Itu Tuhan, bukan manusia. Manusia itu bekerja terus dia. Beda dengan Tuhan. Tuhan dalam proses menciptakan alam semesta, memang dia ada masa di mana Tuhan itu kemudian menciptakan, habis itu melestarikan dan mengurus makhluknya, bukan kemudian dia mengatakan istirahat dalam hal seperti yang digambarkan oleh iman ibu, tidak. Dan sabat untuk manusia, Bani Israel memang manusia. Itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi bukan berarti manusia maka semua manusia kena, tidak Ibu. Kenapa? Hukum Taurat itu datang untuk Bani Israel. Seruannya untuk Bani Israel. Coba saya kasih lihat Bu ya. Di dalam ulangan 33 coba kita lihat. Ulangan 33 nomor 5. Nanti ada beberapa data kemudian di ulangan 33 ini yang jelas sekali mengatakan bahwa itu untuk Bani Israel. Di data nomor 4-nya dikatakan di ulangan 33. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Suatu milik hak bagi jemaah Yakub. Miliknya jemaah Yakub berarti milik dari Bani Israel. Jangan Anda mengklaim miliknya orang, nggak bagus Bu. Itu rampok namanya. Ini coba buka cakrawala berpikir kita ini dulu. Makanya kalau Taurat itu untuk seluruh umat manusia Bu Darni, maka kita akan menyaksikan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, orang-orang Yahudi secara bergerombolan, berkelompok-kelompok, secara misionaris mereka akan menyebar ke seluruh pelosok bumi mengajarkan Taurat mereka. Ada rupanya itu kita bisa lihat. Tidak Bu, mereka hanya untuk mereka. Kenapa? Karena mereka sadar ini memang kita keistimewaan, kita ini anak kepilihan, kita ini bangsa pilihan. Yang di luar Bani Israel itu tidak dianggap bangsa, tidak dianggap umat. Bilangan 32 nomor 21, nggak dianggap umat kita ini pada saat itu. Jadi memang Tuhan hanya berlaku kepada jemaah Yakub. Hukum Musa itu untuk jemaah Yakub. Tapi bergesernya waktu, ada yang ingin menjadikan hukum Musa itu untuk seluruh dunia. Padahal Bang endingnya itu hanya untuk Yakub saja. Bang Juma, kata Yesus di Matius 7 ayat 9, perintah Allah itu 10 hukum ya, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat adatmu katanya. Yesus sudah mengatakan itu. Banyak manusia ini pintar berkhotbah, pintar berkata-kata, tetapi apa sih salahnya kita mematuhi perintahnya? Sudah dibilangnya kita melakukan 10 perintahnya ini. Ngapain pula kita mau merombak-rombaknya dan mau mengatakan itu hanya untuk orang Israel saja? Padahal jelas dikatakan di sini hari Sabat diadakan untuk manusia. Maunya dibilangnya gini Bang Juma, hari Sabat diadakan untuk manusia bangsa Israel. Harusnya gitu dong. Ini kan enggak untuk manusia. Kita kan di sini manusia. Tentu kita pun ikut dong. Apa salahnya kalau kita taatin itu yuk? Kenapa mesti kita rombak-rombak? Kenapa kita dengar ya. Kita pilih hari Jumat? Bang Juma. Iya, silakan. Bang Juma. Silakan. Boleh saya baca ini kah? Silakan. Boleh saya baca ini ya? Iya. Oke. Ini saya baca tentang murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ya, Matius 12. Ya. Iya.
Saya baca ini. Dengar dulu. Tapi Pada kan waktu dari itu, pada ganti Sabat, hari Sabat kan, Yesus hanya dilarang berjalan di memetik ladang tidak, gandum. hanya dibiarkan karena Karena lapar lapar, mereka. murid-muridnya memetik Bentar, dia biar kulit baca dulu. gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Iya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikuti dia? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini yang melebih bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu hukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu. Iya, Pak catatan kaki. Salah dulu dong, bentar. Udah nih. Ini bukan gereja tempat khutbah ya, ini kajian. Ini Bukan, diskusi ini kan akademik. firman Ntar dulu Tuhan, saya bukan masuk dulu sebentar. berkhotbah aku. Ntar dulu, Bukan Darni. aku berkhotbah, ini kan firman Tuhan. Iya, Yang ntar dulu mana Darni. sebenarnya Gantian umat- setengah, umat setengah menit Tuhan doang, Allah yang Darni. benar. Setengah menit. Ini topiknya. Berkhotbah Ini tuh. lama. Aduh. Ya oke nanti dibantah aja. Tunggu ya. Ini topiknya, kenapa Kristen ada yang Sabat, ada yang hari Minggu. Ini dasarnya apa? Sama-sama Kristen kenapa berbeda? Kenapa ada yang gereja? bandel. Dengerin belum bandel. kelar, belum Kenapa sih selesai. hari ini jadi panasan? Udah tunggu dulu lah. Sabar lah. Ada dua topik Ibu Darni bawa, jangan kemana-mana. Kenapa Kristen? Ini saya ulangi lagi dong, jangan dipotong. Kenapa Kristen ada yang Sabat, ada yang mengatakan Sabat itu hari Minggu, dan seterusnya. Kenapa berbeda di sini? Satu, kenapa ada gereja tidak boleh buat patung, ada juga yang boleh buat patung. Itu topiknya. Gitu loh ya. Jangan melebar kemana-mana. Silakan Bu Darni. Kenapa ada Kristen yang lain beda ya? Kami hari Sabat, yang orang sana hari Minggu. Karena mereka membandel. Mereka tegar tengkuk, tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak mendengarkan hukum Allah. Itu alasannya nomor satu. Udah, nomor dua, kenapa kami tak boleh membuat patung, diharamkan di gereja Advent ada patung. Kenapa orang sana ada patung? Mereka jogal, mereka bebal, mereka keras kepala. Itulah yang tegar tengkuk tadi. Tuhan kita sudah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, memberikan perintah-perintah kepada manusia agar kita menurutinya. Kenapa dia buat patung itu? Berarti jogal, keras kepala namanya itu, orang Batak bilang. Oke, catatan kaki, ada mau ditambah? Bang Andi, aku dulu dong. Mau nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku pengen nanya nuraninya Bu Dearni ya, nurani keimanannya Bu Dearni. Bu Dearni, kalau Katolik seperti catatan kaki ini masih melakukan ibadah hari Minggu, tidak menjalankan Sabat, ada patung di dalam rumah ibadahnya, makan babi juga. Ini masuk surga nggak nanti? Ini masuk kerajaan surga nggak nanti? Silakan Bu Dearni. Enggak tahu dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan, kata Yesus, bukan kataku. Jadi itu. Ya itulah. Ya bilang aja Bu Darni nggak masuk surga gitu.
Katanya kepada aku ya, bukan kepada kalian. Kepada Nah, aku berantem lah udah, silakan. Karena engkau membuat patung, karena kau mengganti hari Sabatku, karena engkau begini melakukan kejahatan, kau tidak mengasihi sesamamu manusia. Ada teman-temanmu, saudaramu yang miskin, tak mau kau mengasihi makan, enyahlah kau dari hadapanku. Derni si matupang, kata Yesus sama aku nanti. Gitu. Waduh. Nah, kalau dari Katoliknya gimana? Advent masuk surga nggak? Kalau misalnya beragama orang Kristen agamanya Advent masuk surga nggak? Silakan. Boleh permisi bicara nggak? Boleh permisi bicara nggak? Bukan. Boleh permisi bicara nggak? Oh iya, gue itu juga Katolik soalnya. Silakan. Silakan. Ya, shalom Bu Darni. Ya, selamat Sabat itu. Hari ini hari Sabat ya. Ya, shalom, selamat Sabat untuk saudaraku Kristen Advent ya. Selamat Sabat. Ya, saya Katolik. Jadi seperti pernyataan terakhir Bu Darni tadi, saya cuma mau mengingatkan kalimat Yesus, tidak ada satu orang pun yang dibenarkan oleh iman. Itu aja yang dipahami, Bu. Jadi jangan iman Ibu itu untuk menjudgment agama Kristen yang lain. Seperti itu. Keyakinan Ibu silakan dengan keyakinan Ibu. Jadi jangan sampai menjudgment atau memframing Kristen yang lain. Karena kalau sampai kita buka data, Ibu yang akan malu nantinya. Ya nggak apa-apa. Ya itulah. Kok malu? Nggak apa-apa dipermalukan orang yang bandel, orang yang jogal, orang yang melawan Tuhan, nggak apa-apa dipermalukan. Karena memang layak dipermalukan orang yang tidak menuruti hukum Tuhan. Ibu, ya nggak apa-apa. Ibu, sekarang saya mau nanya. Ibu melakukan Sabat, oke. Di agama Advent tidak punya patung, oke. Tapi apakah iman Ibu sudah bisa dibenarkan? Itu kan hanya kasih karunia Yesus lah yang menentukan itu. Kalau Bu jangan katakan hanya dengan iman. Bagaimana dikatakan dengan iman kalau aku tidak menuruti hukum Allah? Macam mana caranya itu? Oke, kita karena kembali Tuhan lagi. sudah mengatakan ini hukumku ya, Derni Simatupang. Ini kau turuti anakku, kau turuti ini anakku di dunia, ajarkan kepada sesamamu manusia anakku ya. Ini hukumku ya anakku, kata Tuhan. Kayak mana lah caranya aku masuk surga kalau aku tak menurutinya itu? Dengan iman apa aku dikatakan aku nanti selamat kalau aku itu melanggar. Sekarang saya tanya, apakah sudah ada keyakinan besar di hati Ibu untuk memang benar-benar Ibu memang sudah lurus di keimanan Ibu? Karena kalau saya pun saya belum bicara iman saya sudah benar, Bu. Karena kita ini masih pesiara di dunia, Bu. Belum ada satu iman pun yang dibenarkan di hadapan Allah. Iya. Ini tadi kita kan mengajarkan apa sih ajaran Allah itu? Itunya kan makanya kita datang ke room ini. Bukan mau berkhotbah, bukan mau menasihati, bukan. Di ruangan debat ini mengatakan apa sebenarnya ajaran Allah kita itu, apa isinya. Itunya sekarang. Saya tidak berkhotbah, saya hanya mengingatkan Ibu sebagai sesama Kristen. Ya, kalau mau egois, Bu, kita Kristen Katolik, kita Kristen paling pertama loh. Sebelum Protestan pecah. Kalau mau egois saya mau bicara. Tapi kan saya tidak pernah bicara egois di sini. Saya menghargai Anda. Agama Anda saya hargai. Saya junjung tinggi agama Anda selaku sama-sama kita orang Kristen. Tapi hendaklah berbicara dengan kebijaksanaan dan dengan akal budi dan pekertimu. Jangan memframing sesama Kristen. Bukan itu. Jangan kau bicara kita gajal apalah. Janganlah seperti itu. Keyakinan kita masing-masing. Kalau aku diam-diam aja nggak ku kasih tahu sebenarnya kalian orang-orang sana udah salah. Udah jelas-jelas perintah Tuhan jangan membuat patung. Jelas-jelas apakah Anda sudah benar? Ada teman-temanku yang melanggar. Ya sesamalah kita saling sharing. Kalau memang itu memang di situ terus ya silakan. Oke, kalau memang sekarang saya tanya. Kalau memang di Advent itu memang sudah mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kenapa pendeta merokok? Pendeta merokok? Enggak tahu, itu mencuri-mencuri itu. Kalau doktrinnya di Advent tidak boleh merokok, jangan salah. Kan itu ada pilihan kepada manusia. Kalau dia sembunyi-sembunyi merokok, itu dosanya, deritanya itu. Sekarang
sekarang kita bicara ada pilihan di masing-masing manusia. Berarti di iman juga ada pilihannya masing-masing. Anda di Advent ada pilihan Anda sendiri, ada doktrin Anda sendiri. Kita di Katolik ada doktrin kita sendiri. Jadi putus sampai di sini, jangan lagi bicara masalah framing antar agama Kristen. Silakan Nggak bisa. Itu doktrin masing-masing gereja sesuaikah dengan 10 hukum? Itu sekarang. Kalau tak sesuai berarti pendusta. Bapamu adalah iblis, kata Yesus. Waduh. Nah, berarti Yesus Yesus yang bilang, bukan aku. Bukan aku yang bilang untukku. Yesuslah Bapamu. Kalau kau menukar-nukar hukum, kan katanya. Sekarang begini, kalau Anda Anda mengatakan Yesus juga iblis. Yesus itu melakukan kegiatan menyembuhkan orang. Yesus itu melakukan kebaikan. Kalau melakukan kebaikan hari Sabat tidak dosa. Tetapi yang dikatakan itu yang menyucikan itu melakukan segala kegiatan-kegiatan yang benar. Tetapi kalau itu berbisnis, jualan, pergi berbisnis, itu baru tak boleh. Bu Darni. Gereja kalian kah yang dari rumah ke rumah itu pergi ngaruhin orang untuk masuk Advent? Sudah. Jangan ke situ. Kalau mau buka data, dia akan malu sendiri kalau kita buka data. Gereja kalian kah? Yang door prize apa segala macam itu gereja kalian kah? Setauku yang datang ke rumah ini saksi Jehovah. Yang datang ke rumah ini door to door saksi Jehovah. Oh gitu ya. Kalau kami nggak door to door. Kalau kami membuat KKR, eceknya contoh dibuat di suatu pedesaan, permisi ke kepala desa, kami di situ membuat acara KKR kecil-kecilan. Kalau kecil modalnya gitu. Kalau besar modalnya dibuatlah KKR di kota yang mengumpulkan 2.000 orang, mengeluarkan dana 100 juta, dibuatlah KKR. Kalau di sini masuk diskusi ini gratis. 2.000 kalau Bang Juma hadir, makanya aku senang Bang Juma hadir. 2.000 penonton 1.500 gratis, nggak pakai duit Bang Juma. Jadi terima kasih Bang Juma. Yang door prize itu kalian juga ya? Kembali ke laptop. Aduh, aku jadi nggak enak ini, gimana ya? Jadi gini deh, coba Bu Darni, gimana caranya supaya Katolik itu mendapat keselamatan? Gimana caranya? Ya mengikuti perintah Allah, bukan mengikuti aku, mengikuti perintah Allah 10 hukumnya. Emang ada yang dilanggar di situ oleh Katolik? Kayaknya nggak ada deh. Tapi membuat bagimu patung, asal masuk ke sana dicium patung itu. Waduh. Nggak boleh kita membungkuk ke arah patung itu, nggak bisa. Aduh. Hanya kepada Allah di surga kita yang bisa yang layak disembah, hanya Allah di surga. Patung apa itu dipukul pakai parang itu udah pecah. Waduh. Bu Darni. Iya kan, coba pukul pakai martil patung Bunda Maria sama patung Yesus itu pasti pecah, berkeping-keping. Ngapain kita cium-cium itu? Bu Darni, ya. Di Katolik itu tidak ada namanya menyembah patung. Kita menghormati sesuai dengan gambaran yang ada, bukan kita menyembah. Ya. Jadi doktrin yang Anda pegang silakan Anda pegang. Jangan Anda utak-atik doktrin yang orang lain pegang. Kalau Anda ingin mewartakan keselamatan, kita sama-sama mewartakan karya keselamatan. Tinggal bagaimana imanmu yang menyelamatkan engkau, bukan agamamu. Ya udahlah, Bang Kores. Nanti jadi panjang, tapi itulah kalau mau kita selamat, marilah kita dengan setia, dengan sabar, dengan berjuang menuruti hukumnya. Gitu aja lah. Iya kan, Bang go with me dengan catatan kaki. Itu aja kuncinya. Bu Darni, kalau patung itu dihantam balok, hancur. Mati dia, hancur berkeping-keping. Wajar Bu, lah patung. Lah kalau ada Tuhan yang ditombak, mati gimana? Jangan, salah. Yang ditombak itu bukan Tuhan. Enggak, yang ditombak itu manusia dagingnya di bumi. Nah, sama pandangan teman-teman Katolik juga, yang dihantam balok yang patah itu bukan Tuhan. Nah, bedanya dengan Anda? Nggak beda, Bu. Sama aja. Anda menganggap Yesus itu Tuhan. Itu lebih parah. Kalau Katolik tidak menganggap patung itu Tuhan. Coba. Ibu ini yang parah. Kenapa? Karena Anda menganggap anak Maria itu Tuhan. Begitu dia dicucuki dengan anggur sedikit, mati dia, Bu. Yang mati itu bukan Tuhan.
Salah Bang Juma. Bang Juma sesat mengatakan Tuhan mati. Yang ditombak itu bukan Tuhan, yang ditombak itu manusia daging di bumi. Yang Nah, minum racun itu sama. manusia daging Patung di yang bumi. dirobohkan tadi itu bukan Tuhannya Katolik. Jangan, gak usah Bang Juma membela-bela Katolik. Kita berdua sekarang. Bukan hanya untuk membuka cakrawala berpikir ibu ajanya. Bahwa orang yang membuat patung dan orang yang membuat manusia menjadi Tuhan itu ada bedanya, bahkan lebih parah ibu. Coba baca Roma 14 nomor 9. Bu, baca Roma 14:9. Tadi ibu mengatakan yang mati itu bukan Tuhan, tetapi manusia yang mati ini dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bukan dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Yesus itu dari awal sudah memang dia Allah itu sendiri yang di surga. Dia itu yang awal dan yang akhir. Oh Mama E, coba Anda baca Roma 14. Baca Roma 14 nomor 9, Bu. Mama E. Oh Mama E, mate balik. Jadi Katolik itu masih belum apa-apa dibandingkan Ibu, karena kenapa? Katolik kemudian mencium patung, mencuci patung itu, dia tidak anggap itu sebagai Tuhan, bukan inkarnasi Tuhan itu. Cuma kesalahannya melanggar membuat patung menurut kaidah Ibu. Bang Juma nggak usah melaga-laga aku dengan Katolik. Bang Juma jangan Katolik. Bukan Ibu, bukan. Ibu kan tadi menyalah-nyalahkan patung, diparangi katanya hancur. Nah, Yesus juga Mbak mati. Patung itu para mana Bang itu? Juma sekarang, kutanya Bang Juma, Yesus itu sekarang berada di mana? Kutanya dulu Bang Juma. Yesus berada di langit. Di langit atau di surga? Salah Gurunda. Di langit. Gurunda salah. Yesus berada di dalam gereja Katolik itu. Jangan di-framing. Dan ada ayatnya Bang Juma, Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Yesus akan datang ke dunia bersama bukan surga itu, Bu. Itu bahasa Yunani-nya uranon. Dengar lu Bang Juma. Yesus akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Coba mana para nabi berkata seperti itu? Di Islam juga begitu. Nabi Isa datang untuk menjadi hakim yang adil. Itu betul, Bu. Benar itu. Islam mengimani itu. Oh Bang Juma, Islam bagaimana seorang nabi mengumpulkan segala bangsa di hadapannya? Apakah itu Tuhan? Seorang nabi? Bukan, justru Isa atau Yesus mengumpulkan semua manusia untuk mereka hakimi. Kenapa? Di antara manusia, di antara manusia ada yang mempertuhankan dia di hadapan Tuhannya. Yesus malu di hadapan Tuhannya. Yesus malu di hadapan Tuhan. Oh, ada Bu, ada dalilnya. Ketika kemudian dalilnya itu Bang Juma salah arti. Kami sudah memanggil namamu, kami sudah bermujizat demi namamu. Itu bukan maksudnya itu. Kan Bang Juma. Bukan itu, Bu Darni. Di Al-Quran ada Nabi Isa kemudian menyerahkan kembali apa yang diberikan kepada Allah. Ali Imran. Kemudian di kitab saudara juga ada 1 Korintus 15:24. Yesus kemudian melepaskan jabatannya. Dia hakim untuk menentukan siapa yang kemudian menuhankan dirinya dan siapa yang tidak menuhankan dirinya. Untuk apa dia turun untuk kedua kalinya? Untuk menjadi hakim, menghakimi orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Yohanes 9 ayat 39 kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Nah, itu perkataan manusia atau nabi atau Tuhan? Betul. Yang dihakimi siapa? Yang dihakimi siapa? Manusia ke dunia, dia akan datang ke dunia. Iya, sekarang gini. Ada dibilang untuk orang Kristen ke dunia. Sekarang begini. Oke, sekarang begini. Ibu Darni berdiri di hadapan Yesus, Bang Suma juga berdiri di hadapan Yesus. Kira-kira yang loh, katanya dihakimi. Katanya dihakimi seluruh manusia. Berarti saya juga dong. Bang Juma, maksudnya nggak ada lagi ditanya-tanya satu-satu, nggak siap-siap. Triliunan manusia ini. Dia datang mengeksekusi. Eksekusinya dengan dasar apa eksekusi? Kan sekarang kita sudah dicatat nih dari awal sekarang kita sekarang saya tidak mempertuhankan dia. Apa kesalahan saya ketika saya tidak menyembah dia? Tapi Bang Juma mengolok-olok dan menghujat-hujat Yesus.
Lah di mana saya menghujat, di mana saya mengolok? Terusnya kalian semua, teman-teman Islam semua. Kan mulai. Lama-lama aku talak 3 juga ini Bu Darni. Nuduh yang tidak. Justru keberadaan kami sebagai apologet itu membela beliau. Ini dia pikir Yesus itu mafia, membantai. Iya, Yesus datang untuk menghakimi, untuk menyatakan di hadapan Tuhan, ini loh yang menuhankan aku padahal aku tidak perintahkan. Kan ada, enyahlah engkau dari hadapanku, engkau semua pembuat kejahatan. Kan jelas itu, Bu. Bisa aku jelaskan Bang Juma? Kira-kira Ibu lolos enggak di situ? Tunggu Bang Juma ya, 1 menit ya. Jangan dipotong. Siapa memotong anak meong? Dah. Gini Bang Juma. Maksudnya gini Bang Juma, aku kan membilang gini, Tuhan, kena aku sudah menyebutkan manusia demi namamu, tapi aku selalu menyebut namanya, tetapi aku masih ada kejahatan-kejahatan munafik ibaratnya aku itu. Itulah yang dienyahkan Bang Juma. Tetapi kalau tapi kalau dia menyebut nama Tuhan tapi setia dengan perintahnya, itulah yang diangkatnya Bang Juma. Itu maksudnya. Baik. Giliran saya, Bu. Kan Yesus sudah memberikan clue-nya tuh. Kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku Tuhanku yang ada di langit. Kan betul itu? Betul. Kecuali mereka yang melakukan kehendak siapa? Kehendak Tuhanku. Nah sekarang Ibu mempertuhankan Yesus atas kehendak siapa? Jawab ini dulu. Jangan ambigu jawabannya. Silakan. Atas kehendak siapa? Ya memang dia dari awal Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saya tanya atas kehendak siapa? Harus ada oknum yang Anda sebutkan sebagai sandaran perlakuan Ibu terhadap Yesus yang akan datang menjadi hakim. Jawab saya. Kan udah dibilang, Yesus itu kan memang dari awal Alfa dan Omega. Saya tanya atas kehendak siapa Ibu? Jangan Bang Juma bilang seperti itu, seperti kata Yesus dalam ayat itu. Ibu, ku ambil sisir dulu biar ku sisir rambutnya Ibu, biar rapi. Yesus memberikan clue yang tidak diusir adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku, berarti Tuhan Yesus. Yang tidak melakukan kehendak Bapakku, Tuhanku, itu yang diusir. Yang tidak diusir boleh bermujizat dengan namaku, boleh mengusir setan dengan namaku, boleh bernubuat dengan namaku, boleh. Tetapi aspek yang dilakukan setelahnya adalah kehendak Bapakku, kehendak Tuhanku. Pertanyaanku sama Ibu, atas kehendak Bapakkah Ibu mempertuhankan Yesus? Ya, tentu atas kehendak Bapa. Karena kehendak Bapa lah makanya dia menurunkan roh udah. Oke, kita selangkah. Ini ibarat Ibu Darni dengan saya lagi berdiri di atas jurang ini. Sekarang Ibu tunjukkan di mana kehendak Bapa agar manusia, agar Bu Darni menyembah utusannya bernama Yesus. Di mana itu kehendak Bapaknya tertulis? Nah, ini harus panjang jalannya Bang Juma, bukan hanya satu ayat saja. Saya minta kehendak Bapaknya tertulis di mana agar Bu Darni menyembah Yesus yang sangat dimuliakan oleh umat Islam ini. Di mana itu tertulis? Ulangan 64 Bu Darni, ulangan 64. Ayo Bu Darni, silakan Bu Darni. Bang Juma, itulah senjata kalian selalu ya, karena nggak ada ayatnya. Ibu Darniku yang baik hati, saudaraku Kristen satu-satunya yang kuanggap baik selama ini, yang pernah saya melakukan dosa kepadanya tapi dia telah memaafkan saya. Ini agama ndak bisa main-main, Bu. Islam, Kristen tidak boleh kita main-main. Iya, oleh karena itulah sebagai orang bertuhan, kaidah langkah kita dalam beragama kudu didukung oleh dalil. Atas kehendak siapa Ibu Darni mempertuhankan utusan Tuhan yang suci, yaitu Yesus. Yesus itu suci, manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, Anda mempertuhankan dia. Saya minta dalilnya atas kehendak siapa Ibu mempertuhankan dia. Baiklah, ini dalilnya. Yesaya 33 ayat 32. Sebab Tuhan ialah hakim kita.
Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Makanya Yesus layak disembah. Apalagi? Ada ayatnya? Yesaya 33. Ya kalau Tuhan, Bu, kalau Tuhan, Ibu, kalau Tuhan memang layak disembah. Tuhan memang layak disembah. Yang saya minta kehendak Bapak agar mempertuhankan manusia yang tidak layak sembah ini, yaitu Yesus. Mana dalilnya? Bang Juma, Yesus dikatakan hakim yang adil. Sudah, tunggu dulu. Yesus dikatakan hakim yang adil. Yesus dikatakan pemberi hukuman bagi kita. Makanya dikatakan, aku akan datang untuk membalas setiap perbuatan orang. Yesus dikatakan raja dari segala raja. Yesus dikatakan penyelamat manusia. Makanya layak disembah. Apalagi? Oke, berarti kelayakan Berarti kelayakan itu hanya muncul di ibu, pandangan ibu, tafsiran ibu sendiri. Sementara ketika diminta mana kehendak bapaknya agar menuhankan Yesus, ibu tidak bisa tunjukkan. Hanya ibu kemudian berasumsi Yesus ini layak. Kan gak asumsi loh Bang Juma. Itu kehendak ibu. Yesaya 33 ayat 32. Ya, Sebab Tuhan ialah hakim. Yesus kan hakim kan? Tuhan ialah yang memberi Yesaya hukum berapa? bagi kita. Yesaya berapa, Bu? 33 ayat 32. Mana ada 32 di Yesaya? Bacalah. Yesaya 33 itu hanya sampai data 24. La haula wala quwata illa billah. Tunggu dulu. Benar nih. Di sini sisirnya aku sisirin. Nah, balik belakang. Biar saya sisir dari belakang. Silakan. 33 ayat. Nggak mau ku bela lagi Bu. Ayat 33 ayat 30. Cari dulu ayatnya, cari. Udah salah tulis aku. Ya sampai Nggak mau ku bela sudah Bu Darni ini. Itu perikopnya Bu, Tuhan adalah penolong dan Raja di Sion. Ayo sekarang gini, hanya sampai 24. Sekarang gini Bang Juma, sebab Tuhan ialah hakim. Yesus kan hakim kan? Hakim yang adil Yesus kan Bang Juma? Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita sesuai dengan Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membalas setiap perbuatan orang. Tuhan ialah raja kita. Kan Yesus dikatakan Tuhan ialah raja dari segala raja. Terus Tuhan ialah dia akan menyelamatkan kita. Yesus kan penyelamat kami. Jelas, real. Yesus jelas Tuhan disembah. No comment. Oke, Ibu, di dalam kitabnya orang Yahudi Amsal 3 nomor 5 kita harus berdasar terhadap firman Tuhan, bukan terhadap penafsiran sendiri kan itu. Nah, itu Ibu menafsirkan memang Ibu kalau kudu jatuh cinta Ibu. Memang Yesus itu baik, dia hakim, juru selamat, dia hidup, dia kebenaran, dia nabi, dia rasul. Kenapa begitu? Kenapa dia begitu? Karena Tuhan. Dia adalah wakil Tuhan. Dia adalah perpanjangan tangan Tuhan kepada Bani Israel. Makanya kami di Islam menjunjung tinggi beliau sebagai rasul yang suci. Manusia yang dimuliakan. Manusia yang didekatkan kepada pencipta langit dan bumi. Bukan manusia biasa dia itu. Subhanallah. Yesus yang adalah Nabi Isa di kami itu adalah manusia paripurna, dilengkapi Roh Kudus, diberikan mujizat, diberikan kekuatan-kekuatan. Bahkan orang Romawi, imam-imam Yahudi kemudian secara mahkamah mereka gemetaran ketika melihat Yesus. Takut sama Yesus itu. Orang luar biasa. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah kita yang salah menerima pengajaran dari orang Farisi yang justru mendudukkan dia sebagai Tuhan itu sendiri. Kenapa ia datang untuk kedua kalinya? Bukan mengajarkan Injil, bukan mengajarkan yang lain. Dia datang untuk membuktikan di hadapan Tuhan bahwa saya tidak pernah mengajarkan orang-orang ini mempertuhankan saya di hadapanmu ya Tuhanku. Aku mengajarkan mereka ini untuk melakukan kehendak-Mu. Apa kehendak Bapakku?
Imani Bapakku satu-satunya Tuhan yang benar, dan imani aku bukan sebagai anak setan, sebagai anak zina, tapi imani aku sebagai utusan Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Baru bisa selamat. Jadi kalau misalnya ibu mengatakan raja di atas raja, ibu di dalam kitab Esra nomor 7:12, di situ ada oknum juga yang disebut sebagai raja di atas raja. Yehezkiel 26 nomor 7, di situ juga ada orang yang disebut raja di atas raja. Dan itu bukan Yesus. Daniel 2:37, di situ juga ada disebut raja di atas raja, tapi bukan Yesus. Oknum manusia, raja Yehuda yang datang kepada mereka disebut juga raja di atas raja. Apakah mereka juga adalah Tuhan? Kenapa nabi-nabi yang lain tidak datang untuk kedua kalinya? Kenapa harus Yesus? Karena nabi yang lain umatnya tidak ada satupun yang mempertuhankan mereka. Semua utusan Tuhan minimal ditolak tapi tidak dituhankan. Tapi giliran Yesus, ya Allah, dia dituhankan. Kenapa? Karena pada saat dia datang, masa bangsa di mana dia diutus, masa di mana bangsa itu sedang dikuasai oleh Romawi, di mana Romawi mempertuhankan dewa-dewa mereka nuzul menjadi manusia, mati untuk menebus dosa manusia. Makanya kalau kita selidiki, dari mana konsep manusia mati nebus dosa? Dari Romawi Yunani, bukan dari Yahudi. Inilah yang kemudian dijajakan ke Ibu Darni, Ibu imani. Cobalah direnungkan pertanyaan saya tadi. Ya Tuhan, ya Yesus, tolong tunjukkan kepada saya tunduk sujud bertahun-tahun sampai aku menggadis 17 tahun demi kamu ini. Aku menyembah Bapa, menyembah kamu itu atas kehendak siapa? Berikan petunjuk. Kepada siapa kita harus menyembah menurut Yesus? Kepada dirinya atau kepada yang mengutusnya? Kan itu Ibu. Sini, kusisirin rambutnya lagi. Nah, balik belakang. Bang Juma, Filipi 2 ayat 5 dan 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu coba. Bertekuk lutut loh. Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Mana ada para nabi digitukan? Bertekuk lutut manusia segala bangsa. Kata siapa? Kata siapa Ibu? Filipi 2 ayat 5. Ibu Darni. Ya itu kata siapa? Coba Bang Zuma izin Bang Zuma. Bang Zuma izin. Silakan. Bu Darni, coba kau buka ayat itu dalam versi paralelnya. Terjemahan baru versi paralelnya. Dan kau akan dapati kebenaran di situ. Jadi maksud abang ini Alkitab ini nggak benar gitu. Yang translate bahasa Indonesia ini nggak benar. Bu Darni, sekarang saya jelasin secara lebih detail lagi ya. LAI sudah mengakui ada beberapa terjemahan untuk TB1 itu yang salah. Ya, ada 400 atau sekian ratus itu terjemahan yang salah. Dan akhirnya keluar lagi TB2 setelah ada protes ke LAI. Ya. Makanya jangan cuma iman dipakai, Bu. Akal pikiran juga dipakai. Baca, nonton berita biar tahu. Sekarang sudah terjemahan baru yang versi 2, Bu. Makanya kenapa saya suruh Ibu baca versi paralelnya biar Ibu lihat teks original teksnya di situ ada. Penulisan Tuhan itu theos atau theos atau bukan. Kalau dia bicara theos berarti dia bicara Tuhan. Tapi kalau selain dari theos berarti dia bicara itu nabi, guru atau junjungan atau rabi. Seperti itu. Oke, kita bicara Yesus itu Tuhan. Kita akui Yesus itu Tuhan. Tuhan dalam konteks apa? Junjungan atau Tuhan pencipta alam semesta? Itu aja. Yang lihat begini, Bang. Bang, aku nggak habis pikirnya loh di dalam
dan 32 ini. Masa seorang nabi, seorang utusan, seorang manusia, dia bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan dan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan membalas setiap perbuatan orang. Kenapa enggak Allah itu aja yang datang bersama para malaikat? Mengapa lagi mesti Yesus juga? Kemana Musa, kemana Abraham, kemana Muhammad, kemana Yesaya, kemana dan lagi nabi-nabi sekalian semuanya? Kok Tuhanku Yesus itu yang mengumpulkan segala bangsa? Itu yang aku stres. Sekarang saya begini. Aku jawab boleh? Enggak, sebentar Bang Slamet. Ini ya, go with me dulu. Orangnya. Sekarang begini, kita bicara, oke, itu konteks udah terlalu tinggi lah. Kita bicara masalah Yesus dengan Allah. Kita bicara yang kehidupan kita sehari-hari antara presiden dengan bawahannya. Presiden itu mau lakukan kunjungan ke Medan, tapi dia ada jadwal juga ke Sumatera. Nah, otomatis diutuslah salah satu menteri ke Medan. Tapi ketika dia utus, dia akan bilang, kamu ke sana, seluruh masyarakat Medan dan seluruh pemerintahan Medan akan tunduk sujud kepadamu. Paham maksud saya? Jadi tidak harus Allah itu yang datang. Yesus itu diutus untuk mewartakan kabar sukacita dengan dilengkapi. Nih malaikatnya ikut. Dan seluruh yang ada di situ, seluruh dunia yang akan kamu injaki kakimu itu akan tunduk sujud kepadamu. Seperti itu Bu, penjelasan konkretnya. Ya. Udah. Aku lagi. Begini. Kan ini udah hari akhir ini. Kita sudah capek-capek, umurku nanti umur 60 tahun. Sudah selalu setiap saat aku menyembah Tuhanku itu. Aku hanya mengharapkan agar kelak jika aku nanti diangkatnya akan melihat dia. Jadi kapan kita melihat Tuhan itu? Kapan kita menyaksikan sesungguhnya Allah kita itu? Hanya cuman dongeng-dongeng doang aja dibilang Allah. Tapi kita tidak pernah melihat dia. Nah, inilah salah satu kesalahan dari ibu. Ibu mempercayai itu Tuhan, tapi ibu tidak mengerti apa itu Allah. Karena seperti Yesus sudah katakan, barang siapa percaya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Kenapa dia bicara akulah jalan kebenaran dan hidup? Dialah jalan untuk kita sampai kepada Allah Bapa di surga. Seperti itu. Dia jalan, Bu. Jalan kepada orang-orang yang percaya. Kalau tidak melalui dari dia, kita tidak akan sampai ke Allah Bapa. Seperti itu, Bu. Ya, semoga demikian. Salam, damai sukacita beserta Anda. Jadi masuk Bapak setelah nanti ke surga, Bapak enggak lagi melihat Yesus itu, gitu. Mana dia? Satu pernyataan yang salah lagi. Akulah jalan kebenaran. Istilahnya begini, Bu. Ibu melakukan transaksi, ya. Misalnya melakukan transaksi dengan saya. Bang Handi sebagai perantara. Ya otomatis Bang Handi antar ibu ke saya. Otomatis Bang Handi ada dengan saya. Ibu akan lihat Bang Handi dengan saya artinya. Seperti itu. Itu kalimat kasarnya seperti itu, Bu. Makanya nanti dikatakan kita akan melihat keberadaan Yesus yang sesungguhnya, katanya. Disitulah kita itu. lihat, iyalah Allah itu. Gitu. Nanti kan Yesus turun. Diulang lagi ya, karena gue lebih tertarik yang bahasanya tadi. Kenapa Yesus turun gitu? Tadi apa pertanyaannya Bu Derni? Pengen jawab. Kenapa tadi gimana? Diulang. Yang terakhir ini ya, karena kan kelak nanti kita mau melihat bagaimana wajah Tuhan kita itu sesungguhnya. Kalau kami umat Kristen melihat wajah kami Allah itu sesungguhnya, itulah berada di dalam Yesus. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 1 bukan yang itu. Kan nanti kenapa kok Yesus yang turun lagi? Kenapa bukan siapa? Nah, itu coba diulang. Kenapa hanya Yesus yang turun ke bumi untuk membalas setiap perbuatan orang? Kemana para nabi, Musa, Abraham, Muhammad, atau nabi-nabi yang lain? Kemana mereka semua? Kenapa hanya Yesus itu yang membalas setiap perbuatan orang dan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya? Nah, itu. Itu aku jawab ya. Kalau Nabi Muhammad itu udah jelas, hukum-hukumnya udah final. Al-Maidah ayat 3 turun, hukumnya udah final, bangkit lagi mau ngapain?
kan gitu. Nah, kalau misalnya Abraham, coba kita cek. Dari Yahudi, Kristen, dan Islam ada nggak yang menyebut Abraham itu anak pezina? Nggak ada. Oh, kalau Nggak ada ya? enggak lah, boleh dibilang anak pezina, hanya yang Ah, yang nggak apa ada. itu yang berdebat-debatnya itu. Oke, nggak boleh. ada nggak yang menyebut Abraham itu Tuhan? Ada nggak dari Kristen, Yahudi, dan Islam? Enggak ada. Nggak ada. Tapi apakah Kristen, Yahudi, dan Islam sepakat Abraham itu adalah bapak dari bangsa-bangsa? Iya, sepakat Ah. Bapak dari segala bangsa. Cakep. Jadi nggak perlu turun lagi, kelar perkara. Nah sekarang kita ke Musa. Nah kalau kita lihat Musa, ada nggak yang menyebut Musa itu Tuhan? Ada nggak yang menyebut Musa itu anak pezina? Musa anak pezina, nggak ada. Nggak ada juga. Ya ngapain turun lagi gitu. Nah sekarang kita ke Yesus nih. Ada nggak yang menyebut Yesus itu Tuhan? Ada, kami. Ada nggak yang menyebut Yesus itu anak pezina? Nggak ada, kecuali yang syirik. Yahudi. Nah itu kan Ya. syirik dia. Ya, tapi ada kan? Termasuk orang syirik itu. Termasuk Iya. syirik itu jangan. Ya itu ada nggak yang menyebut Yesus itu hanya utusan bukan Tuhan? Kalian lah. Itu dia. Makanya Yesus perlu turun untuk mengadili setiap perbuatan kepada orang-orang gitu. Karena kalau yang lain udah kelar perkaranya satu persepsi. Tapi kalau untuk Yesus ini harus dia klarifikasi dia ini siapa gitu loh. Bang Kores. Selamat datang di kebenaran. Nggak ada lagi. Oh begini ya, Derni Simatupang. Oh begini ya. Tidak. Kelak tinggal mengeksekusi, nggak ada lagi seperti mengatakan. Jangan dibolak-balik dong. Mengeksekusinya berdasarkan perbuatan nggak? Bang Kores, nggak ada. Iya. Makanya katakan kasih sudah tertutup nanti kasih setelah. Iya. Mengadili berdasarkan perbuatan masing-masing nggak? Perbuatan masing-masing itu sekarang udah tercatat semua kita ini. Iya. Sudah mempunyai catatan kehidupan. Jadi nanti di sana pemeriksaan, sekarang lagi pemeriksaan ini di sana di Bait Suci. Iya. Pemeriksaan. Nanti kata Bu Dari turun ke dunia ngapain? Yesusnya ngapain? Mengadili berdasarkan apa? Kata Bu Dari tadi. Nah, kalau menurut pelajaran Kristen, kedatangan Yesus yang kedua, dia akan membawa umat-umatnya yang percaya kepadanya dan yang setia. Lo tadi ada kata mengadili tadi. Iya, Cuma nggak apa-apa. Yang membawa deh nggak apa-apa. Membawa orang-orang yang percaya kepadanya kan gitu ya? Iya. Yang menuruti hukumnya tadi. Nah, ini antara Yesus membawa orang-orang yang percaya dirinya anak pezina, ada yang membawa Yesus yang percaya bahwa dirinya adalah utusan yang mulia, ada yang membawa orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Kan nanti diklarifikasi itu. Makanya Yesus yang turun lagi itu Yesus. Karena cuma Yesus yang statusnya itu diperdebatkan oleh 3 agama. Karena gini, Bang Handi, kalau di pelajaran kami, Bang Handi Sumenep, yang ngomong Sumenep. Bang Handi, Bang apa nih, Bang Kores, nanti kalau di pelajaran kami ya, kalau di pelajaran kami kedatangan Yesus, nggak ada nanti lagi kayak gini. Oh, aku bukan Tuhan aku. Jangan, kenapa kalian bikin ini? Kenapa kalian nggak lagi? Tinggal. Ya itu kan kata Kristen, bukan kata Yahudi sama Islam, Bu Dearni. Tunggu pelajaran kami dulu, pelajaran kami kedatangannya yang kedua. Nah, semua nanti orang yang mati di dalam kubur bangkit yang percaya kepadanya, yang menuruti. Banyaknya orang Kristen yang enggak. Nah ini juga Bu Dearni juga salah. Bu Dearni nanti kan terangkat ke rumah Bapa di sorga. Yesus penghakiman, Bu Dearni turun lagi, udah turun naik lagi, gitu. Iya kan? Iya, masuk ke pelajaran kami. Ya udahlah Bu Dearni, itu jawabannya. Ya. Kalau di ajaran kami, kedatangan yang kedua, semua nanti yang mati di dalam kubur, yang percaya, yang menuruti hukum-hukumnya, dan orang-orang pilihannya lah itu ibaratnya ya kan, akan yang dikubur itu yang orang percaya dikubur itu di tanah atau di sorga? Ya di tanah lah, yang ada di bumi. Kan dia datang ke dunia loh. Dia kan datang ke dunia semua. Makanya dibilang di situ di dalam Alkitab itu dicatat
semua mata akan memandang, tetapi yang dibawa yang menuruti dia, yang menuruti hukumnya ini tadi. Iya, Bude Ari jadi siap-siap nanti untuk kekristenan terutama, siap-siap ketika Yesus datang terus Kristen tiba-tiba, oh Tuhanku, Tuhanku, itu disepak nanti itu pasti pipinya tuh. Pas lagi mau sujud disepak pak gitu. Kapan saya ngomong begitu? Nah, nanti gitu Yesus ngomongnya. Tapi pakai bahasa Yunani. Mungkin. Nanti kita saksikan ya. Nah, makanya dari sekarang maunya sebelum kedatangan Yesus, biarlah kita didapatinya hidup di dalam kebenaran. Jangan kita hidup di dalam kegelapan, iya kan? Udah ngertinya Kores apa arti